Itulah cinta sebenarnya, kawan. Bukan sebelah. Yang sebelah ditowel dikit kupingnya udah minta cerai, kawan. Di mana makna cinta sesungguhnya itu, kawan? Cinta kepada Allahmu di mana? Ya, Allah sudah menciptakan manusia begitu adanya. Ada kelemahan, ada kelebihan. Gimana kalian memaknai kelemahan itu pada saat kau ditampar sama suamimu? Disitulah cinta sesungguhnya, kawan. Biar kalian tahu. Jadi Josel, minta maaf sama kau Josel. Kalau tumbuh lagi cinta sama suamimu yang awal, kau dicelupin dulu. Hati-hati kalian. Ya bukan sikbah ya, beda lagi celup sikbah. Itu sama api. Berbeda dia. Ya, jadi ya udah itulah kodrat kalian. Nggak ada emansipasi di rumah tangga kalian. Nggak ada itu. Nggak sama. Berbeda, kawan. Ya, makanya aku bilang, hati-hati. Cinta sesungguhnya itu ada di mana sebenarnya? Ya, cuman ada di kita, kawan. Ya, makasih. Silakan. Ustaz Zuma jauh, silahkan Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, alhamdulillah tema ini akhirnya terangkat juga ya di permukaan. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bidzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Jadi kalau ada yang menikahkan di rumah ibadahnya bukan dari jenisnya manusia atau bukan dari lawan jenisnya, itu adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran logika sehat. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antara kamu kasih sayang. Ya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Nah, jadi di dalam rumah tangga umat Islam itu, wajib hukumnya kemudian melahirkan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah hukumnya wajib. Ini adalah cerminan keluarga umat muslim. Oleh karena itulah kemudian perintah di dalam Al-Quran dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta, dan seterusnya. Jadi ini memang sudah menjadi acuan di dalam rumah tangga umat Islam. Makanya di Islam itu syarat sah nikah itu ada, rukun-rukunnya ada. Berbeda dengan agama Kristen. Agama Kristen itu, asal Anda tahu, itu tidak ada rukun-rukun sah syaratnya nikah. Nggak ada. Jadi kamu suka, aku suka, kita punya anak, jadilah suami istri. Adapun proses ini pesta-pesta itu bukan dari kitabnya mereka itu. Itu mencontoh dari agama lain itu. Ya. Lalu kemudian ketika tadi dikatakan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Yang mana yang disatukan oleh Tuhan? Yang mana kira-kira? Yang disatukan oleh Tuhan menurut mereka itu yang mana? Misalnya, satu hamil sebelum mereka serumah. Apakah itu dikategorikan sebagai orang yang disatukan oleh Tuhan? Dan ini kalau kita merujuk kepada original teksnya tidak begini datanya. Nggak begini datanya. Karena dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Tuhan. Nah, orang yang melakukan persinahan di Kristen, lalu kemudian mereka menikah, kawin, apakah itu dipersatukan oleh Tuhan? Tidak. Saya belum pernah lihat ada yang dipersatukan oleh Tuhan. Yang ada adalah dipersatukan oleh pendeta. Bahkan ada yang kita lihat bagaimana anjing dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, wanita dan wanita. Itu dipersatukan oleh pendeta di gereja. Apakah itu kategori dipersatukan oleh Tuhan? Tidak. Dan kita lihat bagaimana angka perceraian yang ada di Kristen itu ramai. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Ya, oke, good. Thank you, Juma. Jadi gini ya, Juma masih belum jawab ya. Jadi kan tadi premisku, di mana cinta itu di kalian? Tadi kok bagus, kau bilang, wah kita kan nikah dilandaskan kasih sayang. Bullshit itu, kawan. Bullshit. Ya, kalau ada kasih sayang, artinya kau bisa menumbuhkan banyak kasih sayang dengan banyak perempuan, kawan. Perhatiin, kenapa dibilang begitu?
Ada kata 2, 3, atau 4, kawan. Ngeri, kawan. Cintamu ada di mana-mana, kawan. Ya, ngeri kau. Ya, pada saat kau bersetubuh dengan yang satunya lagi, cintamu ada di situ. Kau gilir cintamu. Yang parahnya itu, wanita ini sebagai objek sebenarnya. Ya, buat kau celup. Contoh Josel tadi. Dia mau balik lagi, dia sudah dicelup dulu, kawan. Itu fakta. Ya, dan ada masa idah, artinya dia harus pastiin hasil celupan itu sudah menimbulkan benih apa enggak. Ngeri, kawan. Ngeri. Bagaimana wanita itu dijadikan objek? Di mana cinta itu, kawan? Ya, kita tahu sendiri. Ya, kalau wanita ini, kalau udah cinta sama cowok, susah dilupakan, kawan. Tapi begitu dia, ya, ada sayang lagi dengan yang sebelumnya, kawan. Artinya dia harus pudarkan cintanya itu sama yang kedua itu, kawan. Udah nggak mau, dia dicelup. Hati-hati kalian. Ya, jadi ini semacam digilir aja, udah kan begitu. Beda dengan cowok. Cowok begitu nggak? Dia harus nikah dulu sama cowok, sama perempuan lain nggak? Nggak ada hukumnya itu. Di mana letak keadilan itu, kawan? Masa kau jadikan jadi piala bergilir? Di mana moralnya itu, kawan? Jawab itu, Juma. Ya, kau andaikan kau sebagai cewek, Juma, gimana sakit hatimu itu? Kau harus digilir, kawan. Celup. Ngeri. Nilai moralnya di mana? Sang pencipta kalian kok sebegitunya? Wanita direndahkan begitu, nggak boleh, kawan. Ya, kalau di kami memang ada, ya, kecuali berzina katanya, ya, tapi mereka nggak bisa bersatu lagi tuh, Juma. Nggak boleh. Kalau di kalian kan ada, jadi selalu mempermainkan cinta itu. Bisa balik lagi nih, bisa balik kanan, bisa dicelup lagi ulang, kan begitu? Ya, pendeta, ya, sebagai hamba Tuhan, dialah wakil Tuhan, Juma, pada saat memberikan pemberkatan kepada seorang laki dan perempuan, Juma. Di situ maknanya, biar kau tahu. Ya, dia di situ berperan sebagai wakil Tuhan, memberikan pemberkatan. Itu loh makanya disebut hamba Tuhan. Biar kau tahu di filosofisnya. Ya. Jadi coba terangkan, benar nggak itu ada cinta di kalian? Kenapa wanita dibikin sebegitu bergilirnya? Biar kau tahu. Silakan. Bang Suma, Yang lain juga nggak apa-apa ya. Oke. Aku terbuka. Yang lain Sorry, nggak apa-apa ya. saya termute tadi. Jadi gini, Anda tidak memahami yang dimaksud di sini ketika sang istri dan sang suami itu tadi sudah cerai, talak 3, mereka nggak boleh kemudian kembali. Itu talak 3 kenanya, nggak bisa kembali. Kalaupun mereka ini pingin sekali kembali, itu akan terjadi apabila orang ini sudah pernah menikah dengan yang lain. Bukan berarti dicelup seperti wanita dalam Kristen. Kalau di Kristen ya memang begitu. Kenapa? Karena memang diperintah. Hosea 4 nomor 14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka celup-celup di mana-mana. Atau aku tidak akan menghukum menantu-menantumu perempuan kalaupun mereka celup-celup dengan binatang sekalipun. Ya, mereka bersundal sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Jadi hanya agama Kristen yang melegalkan persundalan, hanya agama Kristen yang melegalkan persinahan. Itu perintahnya ada. Kalau di Islam itu nggak sesederhana yang kamu pikirkan, karena memang kau pikirannya sudah cabul, ya begitu. Yang dimaksud di situ itu tidak semudah yang kau pikir. Bayangkan saja orang sudah talak 3. Kemudian karena melihat anak-anaknya meminta mereka untuk berdamai kembali dengan syarat-syarat tertentu bahwa mereka tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Orang tua sudah dalam keadaan tua, mereka bisa serumah kembali, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti celup-celup dulu seperti di Kristen, tidak. Di Kristen iya gitu. Di Kristen itu malah ada, kalau di Barat itu ya, kalau kau suka kepada istrinya kawanmu dan kawanmu juga suka kepada istrimu, boleh tukaran. Boleh.
dalil kitabnya ada loh. Ya, di Kristen itu kayak begitu. Kalau di Islam latak rabu zina nggak boleh. Makanya ada hukum-hukum. Bahkan memang di Kristen itu dari sejak semula penghinaan, penistaan terhadap perempuan itu dari sejak pertama kali. Ya, sejak pertama kali Kristen itu dibentuk, penghinaan terhadap perempuan itu sudah ada. Bahkan dikatakan bahwa yang berdosa sebenarnya itu bukan Adam, tapi Hawa. Oleh karena itulah di dalam konsep Kristen ya dikatakan bahwa laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Berarti perempuan ini dicipta hanya untuk sebagai pemuas nafsu laki-laki. Kalau di Islam tidak, laki-laki dan perempuan itu sederajat. 1 Korintus 11 nomor 9, laki-laki dicipta bukan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Jadi perempuan itu dicipta untuk pemuas laki-laki. Itu dalilnya. Makanya di Kristen itu perempuan tidak boleh mengajar, nggak boleh bersuara di dalam jemaat. Wanita itu sangat sangat apa itu ya? Sangat dikucilkan sekali di Kristen. Cuman karena mereka hidup di mayoritas Islam, sehingga mereka nampak kelihatan gitu loh, seakan-akan keislaman. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan. Oke, admin, coba matikan waktunya, share screen dulu ya, biar ku ajari Juma ya. Aku nggak bisa share screen masalahnya. Buka Al-Baqarah 230. Coba matiin waktunya, share screen ya. Biar Juma sedikit ku ajari dulu, nggak apa-apa ya Juma ya, jangan marah ya. Enggak dong, yang penting kamu bisa ajari aku Al-Quran. jangan terjemahan tapinya. Iya, ku ajari kau Juma. Silakan share screen, silakan. Al-Quran ya, Al-Quran, jangan terjemah ya. Saya minta Al-Quran. Boleh. Ku ajarin kau Juma ya. Oke, silakan. Bantah juga yang tadi ya. Oh, pasti. Jangan cuma bantah-bantah. Itu narasi kok, itu narasi liar itu. Ya sama seperti yang kamu lakukan ini. Loh, aku nggak narasi liar ini. Ku buka ayatmu. Silakan. Nggak buka ayat. Iya, silakan. Kalau aku tuh Juma orangnya pakai data, jadi gini ya. Iya, silakan. Tadi kan narasimu begitu tuh. Nggak ada. Iya kan, karena ada dalilnya kan. Oh, nanti buka dalilnya, nggak apa-apa. Iya, kan ada dalilnya. Udah kusebutkan pun. Ya, siap Dan. 86 Dan. 86. Oke, bentar ya, jangan dimainkan waktunya dulu ya. Kita share screen biar Juma makin cerdas dia gitu. Ya. Perhatiin. Ajarin aku Al-Quran tapi ya. Boleh. Nanti ku tafsirkan buatmu nggak apa-apa. Nanti ku kasih tafsiran buatmu. Oke, silakan. Tafsir apa dulu nih? Tafsir pribadi. Kan ku bacakan kan. Tafsir pribadi gitu ya. Sabar Juma, sabar. Ya. Al-Baqarah ayat berapa? Sabar Adinda, 230 ya. Adinda Juma sabar ya. Santai di boncengan Adinda ya. Sabar ya. Perhatiin ya. Ini jangan dimainkan waktu dulu, biar dibacakan dulu ya. Jika dia menceraikan kembali. Kok jadi sabar terjemah? Dong. Sabar jadi dong. Terjemah. Oh, mau dibacakan ininya Arabnya. Nanti kalian marah. Iya, kamu jelasin dari sisi Arabnya gitu loh, bukan dari terjemahannya. Kan kandungan Al-Qur'an yang kamu maksudkan, bukan terjemah. Kalau terjemah itu adalah arti perkata, kandungannya. Oh iya, nanti kalian marah kalau aku bacakan sih. Janganlah, nanti nggak mau hormati ya. Jadi gini, aku mau hormati kalian, aku respect sama kalian ya. Perhatiin ya. Aku respect ya. Aku orangnya fair. Ya oke. Iya. Ngajarin terjemah maksudnya gitu. Iya. Aku ajarin terjemahannya ya, biar marah. Oke. Mainkan waktunya, admin nggak apa-apa. Perhatiin ya. Di sini tadi kata Juma, ya. Di kita itu nggak boleh bercerai. Juma, kau baca dulu ini terjemahannya, kawan. Di mana saya katakan tidak boleh cerai? Sabar dulu. Iya, kamu fitnah itu. Di mana saya katakan tidak boleh cerai? Nanti kita putar, bisa diputar kok. Ya, perhatiin ya. Jangan dipotong dong Juma. Aku sportif kok orangnya, ya. Perhatiin ya. Makanya aku ajarin komen logika, ya, analisa kalimat. Perhatiin. Jika dia menceraikannya kembali, dia ini suaminya, kawan. Setelah talak kedua berarti masuk ke talak 3 lah itu. Perempuan itu tidak halal, bayangin, tidak halal, udah sama kayak babi aja, halal haram. Ngeri loh di sini kata-katanya. Ya coba ajarin Al-Qur'an ya. Jangan curhat kau. Kau jangan curhat. Kau ajarin Al-Qur'an katanya. Kok jadi curhat kau? Admin ini gimana sih Admin? Aku bisa dipotong. Jadi curhat? Mengajar Quran atau mau curhat? Enggak, biar ku ajarin. Ginca itu baca aja, jangan. Iya, kok jadi curhat? Terjemahan. Iya, sabar dong Juma. Udah terjemahan, jangan dipotong lah. Lagi. Enggak, masalahnya
Kau bilang mau ajarin Bang saya Quran, tapi kenapa Bang Admin. curhat? Bang Admin, ini kita mau sportif nggak Bang Admin? Aku jangan dipotong dong. Tadi kan Juma aku nggak ada potong, serius loh. Artinya tambahin lagi Anda, waktunya tadi. artinya Anda ingin curhat gitu terhadap Loh, kau pemahaman juga tadi- kamu, Kok terhadap pemahamanmu, terhadap Iya. pemahamanmu dengan terjemah. Kamu mau Iya. curhat. Nah, Anggaplah ya begitu udah Juma. bilang gitu, jangan bilang mau Iya. ngajar gitu loh. Anggaplah begitu Silakan. Juma. Anggaplah. Tadi kau juga kan mengajar juga Alkitab kan, walaupun Silakan bodong curhat, juga, silakan nggak curhat apa-apa. kalau gitu. Perhatiin ya, Silakan. perhatiin ya. Hmm. Oke, good. Juma nanti kau catat ya pakai pena palsu ya. Nggak Kau catat usah ya, curhat, di- ku bilang. Nggak usah curhat. Gimana sih? Perhatiin, Kau Ya, baca berarti kitabku aja nggak bisa kok. perhatiin lah. Ini ku baca ini. Perhatiin ya. Apa pula yang kau baca Perhatiin. itu terjemahan? Juma, Adinda, Hmm. Adindaku, sabarlah ya. Sabar di boncengan Juma ya. Ambil kopi dulu sama pena palsu. Enggak, ya, masalahnya sebentar. kau kayak orang kesurupan. Sabarlah. Kamu mengulas sebuah kitab yang kau membacanya pun nggak bisa. Kayak mana Iya, itu? kau juga baca Alkitab kami juga kan nggak apa-apa, nggak marah aku kan. Lah, Nggak kan apa-apa, kitabmu sabar cuma lah. bahasa Indonesia, nggak ada Iya, original ini juga- teksnya. Ini Apa? juga ada bahasa Indonesianya. Juma. Nggak bisa kayak Gimana? begitu dong. Marahi Kemenak dong. Kenapa ada Kamu terjemahannya? harus menjelaskan Quran, bukan terjemahan Ini yang kau kujelaskan. jelaskan. Iya, ini ku jelaskan Juma. Yang Sabar. kau jelaskan itu terjemahan. Ayo. Cuma beginilah. Kita Aduh. kepala dingin. Ya lah, udah, kepala udah. dingin lah. Ya, biar udah. enak diskusinya. Makanya Ah. kamu curhatnya jangan liar. Kalau kamu Iya. mengajarkan saya terjemah, apa yang terjemahkan di situ? Katakan bahwa kau memahaminya secara pribadi. Iya, Silakan. iya. Ya, anggaplah aku mau ambil secara pribadi ya, perhatiin ya. Jangan dipotong lah Juma. Biar enak kita. Kita kan orangnya ini kan, orang berpendidikan kan. Perhatiin ya. Biar ku ajari kau begini ya. Ya itu kan Perempuan- ada bahasa apa? Indonesia. Sabar kau, Juma. Allahu Akbar. Bagaimana Sabar. caranya kau pingin ngajarin saya membacanya aja kau nggak bisa. Iya, anggaplah nggak bisa Juma. Anggaplah nggak bisa Anggap ya. nggak Anggap bisa. nggak bisa. Iya, Oke, lanjut memang ya. nggak bisa gimana sih? Iya, aku lanjut ya, biar enak ya. Oke, good. Apa-apa. Perhatiin Juma, perhatiin ya. Perempuan itu tidak halal lagi baginya, perhatiin ya. Halal ini juga ngeri aku sebenarnya baca, tapi nggak apa-apa lah. Aku nggak mau melebar ya. Jadi aku teringat babi tadi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, jangan ke sana ya. Jadi gini, tidak halal lagi baginya hingga dia menikah Juma dengan laki-laki yang lain. Menikah ini nanti kita artikan di tafsir berhubungan suami istri. Celup kawan. Di sini dia harus kena celup dulu, kawan. Aduh, benar-benar. Udah berapa orang yang celup dia, kawan? Nah, Dua. Ini Sabar dulu. Ini perkataanmu Sabar di dong. sini di mana? Dicelup di situ mana? Celup di situ mana? Oke, good. Kita lihat tafsir, ya. Oke. Makanya biar kau ajari kau Juma. Gitu. Iya, boleh. Oke. Ya. Silakan. Tapi jangan kau potong lah, Juma. Nggak enak gini. Enggak, saya harus tanya toh. Ya, Karena kamu nanti kan bisa kau counter, Juma. masalahnya kamu ini nggak ngerti kitab saya gitu loh. Juma, perhatiin Juma. Perhatiin, ya. Ini kita main analisis ya, Juma. Main analisis biar ku ajarin kau, ya. Perhatiin. Iya, iya. Tafsir wajiz, perhatiin ya. Kenapa aku bilang celup di situ? Perhatiin. Kemudian jika dia memilih untuk menceraikan istrinya setelah talak yang kedua, yaitu talak ketiga, ngeri kawan. Yang tidak lagi memberinya kesempatan untuk rujuk, maka perempuan itu ya, tadi Josel curhat deh ya. Jadi ini buatmu juga nih Josel, perhatiin. Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Bentar, Sebe- Ini dari tadi Josel, aku dari tadi muka aku tampol ya. Dari tadi Josel terus. Hilang nggak nyebut namaku kayaknya. Ini Iya, udah iya. kasih Tolong tahu jangan telinganya. sebut nama orang. Tolong Oh, iya, jangan iya. sebut Minta nama maaf orang. dulu. Minta maaf Iya, dulu. maksudnya Minta Josel maaf Ginting. dulu. Josel Ginting ya maaf lah ya. Josel Ginting maksudnya gimana sih? Kok merasa banget sih? Gimana sih Josel? Ya begini, perhatiin ya. Ada Josel Ginting tetangga kita. Begini nih, perhatiin. Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah. Perhatiin Juma. Kenapa aku bilang ada celup di sini ya? Perhatiin ya. Udah ada katanya menikah. Artinya sudah sah dong secara Islami. Dan ini ngeri kawan ya. Dan melakukan hubungan suami istri kawan. Melakukan hubungan suami istri kawan. Ya, dia udah menikah. Dan ada kata dan. Kalau dan itu berarti harus dipenuhi dua-duanya. Ya, kecuali dia buat atau di situ. Jadi kau menikah dan harus celup. Itu kawanku bilang. Jadi kalau Juma orangnya jeli, ya bisa logika, dia harus perhatiin ada kata dan di situ, dan dua-duanya harus terpenuhi Juma, bukan atau, bukan dan atau. Ini beda lagi Juma. Ya nanti kita topik berpisah.
ya. Jadi dia harus dicelup dulu oleh suami yang lain cuma. Ngeri kawan. Digilir benar-benar kawan. Harus dinikmati kawan. Dirasakan madu itu kawan. Ngeri cuma. Ini karena kau laki-laki cuma, kau nggak ngerasa. Coba tanya pihak Iya, perempuan iya, sana, Juma. iya. Ini karena kau nggak Bagaimana tahu. madunya? Sabar kau Nggak, Juma. nggak, Sabar kau nggak. Juma ya. Sabar kau Juma. Tidak, Coba kau maksud saya tanya. gini loh, Sabar saudara. dulu Juma. Anda itu Sabar, melakukan Mas. framing yang tidak ada di Sabar, dalam Mas. data ini gitu loh. Kayak mana Juma, Anda bisa sabarlah. bahasakan itu? Juma sabar dong. Sabarlah ya. Kalau hatimu panas Juma, ya kepalamu dekatkan angin cepoi-cepoi biar tetap dingin Juma ya. Perhatiin. Ini kamu Perhatiin. ditertawakan karena Nggak apa-apa. kamu kok bicaranya Ketawa tidak kalian. sesuai dengan fakta yang ada di dalam dalil itu gitu loh. Nanti kau jelasin Juma. Nanti kau jelasin. Kan ada waktumu Juma. Sabarlah. Ya. Coba pegang dulu jinmu. Ya jangan panas-panas begitu dong. Sabar. Gak ada perhatiin yang panas, cuman kasihan aja sama Iya, sabar. Nggak Kamu apa-apa, kayak orang anggaplah gila kasihan lu. kok, nggak apa-apa. Bicara sesuatu tidak Iya, nggak sesuai apa-apa. dengan apa yang ada di dalam kitab. Nggak apa-apa, anggap lagu gila, nggak apa-apa Juma. Perhatiin ya Juma. Hmm. Perhatiin. Kalau komen logika. Enggak, masalahnya kau bahasa suruh Juma. perhatiin. Sabar dulu Kau dong. bilang kau ajarin aku gitu. Itu yang jadi masalah gitu loh. Juma, aku orangnya sportif Juma. Nggak akan kupotong kalau kau ngomong. Walaupun kau blunder semua, nggak akan kupotong Juma. Karena ada di Filipi 1 ayat 18 katanya. Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur. Aku tetap bersuka cita. Iya, iya. Aku tetap Kau bersuka cita. kau katanya ngaku Juma. loh. Kamu nggak malu. Sabar. Kau nggak malu Sabar baca data itu. Sabar Juma, sabar. Kau nggak dong. malu baca data itu. Artinya kau disuruh berbohong itu. Bang Admin, maksud- ini gimana Bang Admin? Mau dengan Admin. maksud dusta, bohong, itu dibolehkan dalam agamamu. Bang Admin, Kau nggak malu Ini gitu. Bang Admin, kita main waktu nggak ini jadinya? Gimana sih? Bentar, itu karena kau yang kamu ngantur, kau yang pernyataanmu. ngantur makanya omonganmu harus Bentar, Pak dijaga. Nopeceng. Bentar. Ngelantur kamu gitu. Nanti loh di masalahnya. counter, nanti di counter. Kamu Gimana sih? menampilkan terjemahan, tafsiran, tapi yang kamu baca pikiran kamu sendiri. Itu gimana itu? Nanti di counter sama Juma, masa kalian nggak percaya sama Ya Juma? artinya Atau yang ngajak lain juga kita bodoh boleh. gitu loh. Loh, Juma, kau kan berpendidikan nih Juma. Kita sportif lah. Enggak, masalahnya kayak anak kecil bahasamu kita. itu loh. Bahasamu itu Nanti kayak kau counter. ini. Kayak Cuma nanti kau Paulus counter. gitu. Nanti Kau kau counter kau Juma. mengajarin lah. Juma. Terus yang kamu perlu pertontonkan Cuma ini adalah asumsi pribadimu Adindaku kan yang gitu. bijaksana. Udah ya. lanjut. Timernya, timer. Nah, Udah berapa timer menit? dong. Gitu dong. Ya, Adindaku harus bijaksana. Udah, walaupun banyak lanjut. blundernya. Ya, nggak apa-apa. Ini lanjut 20 ya. detik Ini- lagi waktu kamu Ini kau blunder ini. semua loh ini. Iya, nggak apa-apa. Bahasamu. Anggaplah begitu. Anggaplah begitu, Juma. Anggaplah aku gila, anggap blunder nggak apa-apa, Juma. Perhatiin ya. Rugi Iya, dong dan kita wajar- dialog habiskan waktu sama Iya. orang gila kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Makanya kau harus jadi gila juga kan gitu. Gini, perhatiin Nenek Juma. kiper. Enak aja. Kamu yang gila kok. Gini Juma. Kau Juma, ya harus main pinter logikamu bermain. Jadi gini. Kalau dibilang tadi Bang Emil tuh bilang melakukan hubungan istri kali yang menikah loh. Kok bodoh kali orang menafsirkan berulang kan nggak begitu. Jadi menikah dan merasakan celupan itu dia melakukan hubungan suami istri itu celupan. Jadi Juma, ya kau tanya nanti, kau kan laki-laki bukan wanita kau. Wanita yang merasakan Juma. Jadi mereka yang menikmati itu cuma madunya diambil sama yang lain. Ngeri kawan. Waktu mau habis nih, Ya. waktu mau habis. Oh ya udah silakan. Di situ kan sudah jelas dikatakan ayatnya di situ. Tapi susah sih karena kamu nggak paham gitu loh. Di situ dikatakan talaqaha. Artinya wanita tadi itu telah diceraikan. Kemudian wanita itu menikah. Kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain, statusnya bukan lagi istrinya. Itu yang kujelasin tadi samamu. Jadi wanita ini, ketika dia sudah menikah dengan laki-laki lain, dia bukan lagi istri dari suami pertama. Nah, kalau ketika suami pertama dan wanita tadi itu pingin kembali rujuk, syaratnya adalah dia harus menikah dengan laki-laki lain, kan gitu. Itu kan jelas tuh. Baru kemudian setelah mereka bercerai, sah bercerai, bisa kembali ke suami yang tadi untuk menjadi suami istri. Bukan untuk celup-mencelup. Dan harus kamu pahami, tidak sesederhana itu. Jadi kalau ada seorang suami yang sudah menceraikan istrinya, pingin kembali kepada
kepada istri yang tadi, itu syaratnya ada. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya tidak memudahkan kawin cerai. Jadi kalau misalnya ada orang yang cerai kemudian dia tertarik lagi sama istrinya, langsung nikah lagi, itu nggak kayak begitu. Nggak seperti di agama lo. Ya, dalilnya nggak boleh cerai, tapi faktanya kawin cerainya rame di mana-mana. Bagus kalau kawin. Ya, kita tiba-tiba tahu, cerai, kapan kawinnya, kan gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika sang istri sudah diceraikan, kemudian mereka pingin kembali, syaratnya sang istri tadi ini sudah pernah menikah, udah pernah menikah dengan laki-laki lain. Barulah kemudian setelah statusnya cerai, baru bisa kembali. Jadi ribet itu. Jadi kayak mana kalau misalnya dia punya suami, terus kemudian dia nggak mau cerai, ya nggak bisa kembali ke suami pertama karena dia masih status istri dari suami yang kedua. Jadi tidak sesederhana yang ada di agama kalian. Lalu kemudian kau kembalikan ke Islam, nggak kayak begitu. Nah, coba lihat di Indonesia, memang ada kejadian-kejadian kayak begitu banyak. Dan kalau asumsi kamu itu betul, maka sudah ramai pasti wanita-wanita di Islam ini akan meninggalkan ajaran agama Islam. Tapi karena itu adalah asumsi liar kamu yang tidak mengerti Al-Quran, hanya logika daripada otak kau itu yang kau pikirkan hanya syahwatmu saja seperti di agamamu yang tidak punya aturan main, maka itu yang ada dalam pikiranmu. Nah, sekarang saya tanya samamu, di dalam kitabmu ini tolong ya, tolong kau jelaskan kepada saya. Kenapa kemudian wanita itu diciptakan untuk melayani perempuan, perempuan dicipta untuk melayani laki-laki? 1 Korintus 11 nomor 9. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Coba dibuka aja, matikan waktunya, buka itunya biar enak kita. 1 Korintus 11 Stopkan aja waktunya stopkan aja, admin. Nanti tambahin cuma nggak apa-apa. Buka share screen itunya, ayatnya gitu, biar kita bahas. Ya silakan aja. Nanti aku bahas itu, tapi share screen lah, gitu maksudnya. Ya silakan. Waktunya dimatikan aja dulu, nggak apa-apa. Oke, Atau cuma silakan. tambahin waktunya 20 detik, nggak apa-apa. Buka aja coba. Tampilkan yang ini. Kalau yang tadi itu kan udah jelas ya, bahwa di dalam 1 Timotius 2 nomor 13, 1 Korintus 11 nomor 9 maksud saya. Iya, coba buka itu, diciptakan. habis itu kau jelasin ayat itu coba deh. Aku Iya. ingin tahu ini analisismu. Oke, Silakan. oke. Kalau aku enak kok, sportif orangnya kok. Salat me dulu. Tampilkan ini aja Bang, Efesus 5 nomor 24. Lah, berubah lagi. Enggak apa-apa. Kalau itu makanya aku bilang, yang tadi itu kan 1 Korintus 11 nomor 9 kamu tahu. Kok berubah lagi? Ya enggak apa-apa kan di dalam kitabmu ayat-ayat cabul kan Oh ada ribuan. iya boleh. Kan ada Aku ribuan, ngikut aja. Aku ngikut kok. Nggak Kan apa-apa. ada ribuan ya, ayat-ayat cabul perintah bersunat kan banyak. Ayat Bilang berapa? aja puluhan ribu Ayat gitu lah, berapa? biar mantap. Efesus 5 nomor 24 coba. Ayat 24. Titik 2, 24. Ah, boleh. Coba, biar cuma nanti yang ini ya, analisis ya maksudnya apa gitu. Nggak apa-apa, nanti aku tanggapin. Iya, silakan. Muncul enggak? Lagi loading. Ah, coba gedein deh, gitu aja. Oke, karena itu sebagai jemaat sebagaimana jemaat tunduk kepada Tuhan ya, pada Kristus, kan Kristus ini Tuhan. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Berarti istri juga harus tunduk kepada suami. Ya kan? Jadi istri itu harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Betul nggak? Kalau saya narasikan ini, kalau misalnya suami pingin melakukan sesuatu, satu perempuan, dua laki-laki, bisa kan? Atau dua perempuan,
suami satu, dia ambil perempuan sundal 3 untuk melayani dia 4 sekaligus, bisa kan? Karena ini membahas tentang suami istri. Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kalau misalnya suaminya pingin ya melakukan celup-celupan dengan 2 perempuan sekaligus, boleh kan? Boleh, kenapa tidak? Ini dalilnya. Seorang istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Jadi kalau misalnya suaminya cabul, ingin merasakan sekali celup 5 perempuan, sang istri boleh melarang nggak? Ada dalilnya nggak larangan itu? Tunjukkan kepada saya sekarang. Bahwa ada larangan suami tidak boleh celup 2 wanita sekaligus atau 100 wanita sekaligus. Ada nggak dalilnya? atau kalau misalnya suami ingin menceraikan istrinya, kemudian dia perintahkan istrinya untuk menikah ke laki-laki lain, lalu kemudian dia main celup lagi kembali sama seperti narasimu, bisa nggak berdasarkan dalil ini? Karena sang istri itu harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Bisa nggak? Kalau Anda mengatakan tidak bisa, tunjukkan dalilnya di mana di dalam kitab Anda suami tidak boleh melakukan celup-celup dengan 2 wanita atau 3 wanita atau lebih dari 1 wanita. Silahkan. Oke, good. Kita sportif ya. Oke, good. Boleh Bang Arvin? Aku? Ya, Al, dilanjut ya, Al. Ya, kasih waktunya dong biar Saya mau enak. konfirmasi dulu sama Al. Iya, ya. Adikku bisa lanjutkan pakai timer gimana? Iya, ya, boleh. Oke, lanjutkan Adindaku. Silakan. Coba tampilin waktunya. Kalau bisa kita sportif ya Juma. Kalau kau ngomong tuh aku nggak pernah salah sebenarnya loh. Ya. Jadi biar enak, biar dapat poinnya maksudku. Ya. Kita sama-sama orang inilah, edukatif lah ya. Ya, silakan. Tadi Ya, kan waktunya dong. Karena Waktunya lihat dong. aja tadi. Waktunya dong. Nanti ku tanggapin yang ayat yang kau bawa sama tadi permintaanmu ya, di mana suami tidak tidak diperbolehkan celup sana sini ya. Ada kok dalilnya kok. Ya. Buat 3 menit, udah? Ku mulai. Oke, good Juma, bagus ya. Jadi gini Juma, tadi ayat yang kau bawa di Efesus itu bagus ya. Jadi gini Juma, di ayat lain itu jelas dibilang ya kalau suami itu adalah tudung bagi istrinya. Dan tudung bagi suami itu siapa? Kristus Juma. Ya, ajaran Yesus itu jelas Juma. Nggak akan mungkin dia celup-celup, bukan gitu. Karena apa? Ada di Kejadian. Aku lupa ayatnya ya. Ada di Kejadian 3 ayat berapa gitu, aku lupa. Seorang laki-laki akan meninggalkan bapak dan ibunya Juma. Dan dia bersatu dengan istrinya. Ya, bukan dengan istri-istrinya dibilang. Ini dia kata kuncinya Juma. Jadi nggak bisa tuh celap-celup lebih dari 1 Juma. Itu dia. Kata kuncinya di sana. Ya, istrinya katanya, bukan istri-istrinya. Berbeda sama klien kawan. Satu orang bisa celap-celup sama istri-istrinya. Ngeri kawan. Makanya kau Juma. Ya kau kan ini lagi siap-siap ini. Mau celup sana sini kan Juma. Karena kalian diperbolehkan Juma. Ya siap-siap wanita itu berbagi klien kan begitu. Ngeri kawan. Jadi begini, kita main logika ya Juma. Al-Baqarah 230 kau perhatiin. Ya aku tadi paham. Ya kalau sudah ditalak 3 cerai Juma nggak ada hubungan ikatan. Oke, setuju komandan ya. Siap 86 komandan. Tapi kau lupa memaknainya Juma, ada syaratnya. Dia harus sudah menikah dan ada dannya Juma. Itu logika sederhana itu. Ya, ada 2 syarat di situ kawan, bukan 1. Dia menikah, ya menikah sah lah kita anggap begitu. Walaupun banyak juga yang di bawah tangan sih, tapi nggak apa-apa lah. Aku nggak mau ke sana ya. Diperbolehkan sih di bawah tangan itu yang Syria, ngeri kawan ya. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak mau melebar. Ada kata dannya Juma. Itu syarat kedua apa? Melakukan hubungan suami istri. Kau nggak perlu gua ajari apa maknanya ini. Artinya si cewek itu harus dicelup kawan.
Harus dinikmati madunya, kawan. Kalau nggak sah itu. Jadi kalau cuman menikah saja, tanpa dicelup, kawan, diambil madunya, nggak sah. Syarat kedua nggak terpenuhi, cuma kalau dia mau balik lagi ke suami awal. Artinya, kalau ada perempuan yang begitu, anggaplah namanya si Josel Ginting, berarti cintanya dia harus padam, harus dia munculkan lagi bolak-balik, kawan. Di mana cinta sesungguhnya? Hanya main-main saja. Cinta suam-suam kuku. Bullshit. Ya, itu hanya bagaimana pemenuhan hasrat laki-laki itu. Atau wanitanya memang yang gatal, pengen dicelupin banyak orang, kan begitu. Itu fakta pahit yang harus dihadapi wanita di klien. Kalau di kami berbeda, kawan. Nggak ada istilah celup sama laki-laki lain, nggak ada. Kalau udah cerai pun dia karena berzina, sudah tidak bisa lagi bersatu, kawan. Ngeri di kami. Itu fakta, silakan. Oke, ya, jadi kembali lagi saya katakan kepada saudara ya, dalil ini sangat jelas. Anda ditertawakan umat Islam, ya. Fa'in, maka jika talakaha, ya, dia telah menceraikannya, fala, maka tidak tahillu, halal, tidak halal kemudian, ya, baginya mimba dan sesudah hatta hingga menikah dengan suami selain dia. Jadi sederhana ini saja kamu nggak paham gitu loh. Seorang yang sudah menceraikan istrinya, nggak boleh lagi mereka berhubungan, karena itu sudah haram. Itu sudah haram. Dan kalau misalnya seorang wanita ingin kembali kepada suaminya, dia itu syaratnya, dia harus menikah lagi kepada laki-laki lain. Makanya di ayatnya diterangkan hingga menikah dengan suami selain dia. Nah, terus ketika dia sudah menikah dengan seorang suami lain, artinya udah cerai suami pertama, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Ketika mereka sudah menikah, perempuan ini sudah menikah selain laki-laki tadi, maka jika perempuan ini ya diceraikan kembali oleh suami kedua, Allah menerangkan fala junaha alaihima, maka tiada dosa atas keduanya untuk apa? Ayyataraja'a, untuk rujuk jadi suami istri lagi, berarti menikah lagi gitu loh. Jadi sederhananya gini, kamu menceraikan istrimu, berjalannya waktu kamu pingin kembali, entah karena kamu sayang kepada orang keluargamu, entah anak-anakmu menginginkan, kamu pingin kembali ke dia. Nggak boleh. Istrimu itu harus memiliki suami, itu pun setelah dia cerai. Kalau dia tidak cerai, nggak bisa kalian kembali untuk melakukan persetubuhan, nggak boleh. Nanti kalau misalnya dia diceraikan, baru bisa, kalau mau rujuk. Tapi kalau tidak diceraikan sama suaminya, ya nggak boleh. Nggak bisa. Istrimu itu nggak boleh kau ganggu. Ceraikan suamimu yuk, nikah lagi dengan saya. Nggak boleh, Islam itu nggak bisa. Ini adalah hal yang sangat sederhana dalam Islam. Tapi kamu buat rumit. Karena kamu berpikir, yang ada dalam pikiranmu itu yang kayak cabul-cabul yang diperintahkan dalam ayat yang ada dalam kitabmu tadi, yang kubacakan samamu. Coba kau bantah tadi itu. Yang kau katakan, oh nggak boleh celup ke istri-istri karena kami cuma satu istri. Emang satu istri. Tapi kalau suami menginginkan wanita-wanita panggilan lainnya sampai 1000 pun boleh. Karena istri harus turut sama kemauan suami. Itu dalam kitabmu, Efesus 5 nomor 24. Coba Anda bantah itu. Ada nggak dalilnya? Nggak boleh kemudian celup-celup ya selain daripada istri. Ada nggak dalilnya? Tunjukkan, mana kulihat. Nggak ada itu. Silakan. Oke, admin, matikan waktu dulu, aku mau share screen bisa ya? Atau admin yang share juga nggak apa-apa. Buka lagi Al-Baqarah itu tadi. Biar paham sih. 230. Kalau masalah begini, kalau Juma tadi bilang ada orang cerai, habis itu kan dia kalau mau balik lagi dia harus nikah dulu. Kata memang kunci menikah. Iya, memang itu betul, Juma. Aku bukan itu poinku. Bagian Ya, perhatiin ya, Juma. Bagian ini 230. Tafsirnya ambil. Tadi kita main tafsir wajiz. Tafsir wajiz ambil. Ya udah, kamu aja yang share screen lah. Iya, aku aja coba.
Ya, perhatiin ya, kita pakai data resmi gitu. Jadi omongan Jumat juga kita juga belum tentu dia benar, ya. Dia bukan mufasir ya, perhatiin ya, teman-teman. Biar kita bijak ya, teman-teman di LC. Kalian bijak. Cari sumber yang sudah diakui, bukan katanya-katanya. Ya, Juma ini kan masih seorang adinda, kan begitu ya, perhatiin. Kalau aku main data gitu, ya. Perhatiin. Nanti gue jelasin yang di Alkitab itu Juma. Perhatiin ya. Bentar, matiin dulu waktunya ya. Biar aku tunjukin dulu. Kita pakai tafsir resmi maksudku, yang tercatat lah. Ini kan Kemenak kita akui bersama kan, Kementerian Agama kan. Perhatiin ya. Kalau Juma tadi bilang syaratnya menikah aja, nggak cukup itu Juma. Lihat di tafsirnya ya. Jadi kita cerdas ya. Jadi syarat klaim bukan hanya menikah, enggak. Harus ada sexual intercourse. Ya, perhatiin. Kita ambil tafsirnya Wajiz. Tafsir yang Tahlili juga sama kok sebenarnya maknanya. Harus ada sexual intercourse ya, perhatiin ya. Ini, coba ini tafsir Wajiz ya, perhatiin. Udah kelihatan ya, Bang Admin ya? Udah kelihatan belum? Ya, silakan. Udah kelihatan, oke. Aku jalankan waktunya. Iya. Ya, jalankan waktunya aja, nggak apa-apa. Ya, aku fair kok. Ini perhatiin ya, Juma ya. Nanti bantah ini tafsir ini, kalau dia ngarang juga gitu. Aku takutnya klaim bilang ngarang dia nih. Ini Juma, perhatiin. Dia menikah, sebentar. Dia menikah dan ada kata dannya di sini Juma. Ya perhatiin ya, ada kata dannya kok. Jadi kalau kita pintar, harusnya bisa sih makna ini tuh. Ada kata dan di sini. Artinya bukan cukup hanya menikah secara agama ya. Kan kalian ada akad nikah segala macam. Ya, bukan cukup dengan itu Juma. Harus ada juga ini, sexual intercourse. Kau kan sudah pernah menikah Juma. Melakukan hubungan suami istri itu ya iya. Itu makanya aku bilang, ya kalian celup-celupan emang. Emang si cewek itu harus dinikmati lagi madunya sama laki lain Juma, baru dia bisa kembali. Walaupun kau bilang nggak mudah, iya nggak mudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya wanitanya itu ya ada tumbuh cintanya lagi, dia gimana caranya supaya suaminya menceraikan dia? Faktanya ngeri kawan. Aku minta maaf sama kalian. Minta maaf ya 1000 maaf. Faktanya baginda Nabi nggak menjalankan itu Juma. Minta maaf banget. Ya nanti kau tanggapin. Baginda Nabi justru menyuruh sahabatnya menceraikan istrinya. Karena dia ingin merasakan madu itu. Bayangin. Di mana moral bagindamu? Sementara di ayat itu enggak. Dia bilang. Ya tadi kau jelasin bagus tuh. Oh iya gitu dia sudah dirasakan. Dicelupin sama suami yang keduanya. Dia juga tetap harus meminta. Enggak jelala dia menceraikan. Harus ada keputusan dari suami keduanya. Bagaimana bagindamu? Dia suruh sahabatnya menceraikan istrinya. Apa alasannya? Selangkangan? Aku nggak tahu. Coba tunjukkan datanya mana. Tunjukkan Itu dalilnya. Tunjukkan Coba dalilnya. dalilnya mana. Kalau Mana Allah dalilnya? menyuruh cerai sahabatnya, Sebentar. tunjukkan Ya, dalilnya. sebentar. Kutunjukin. Tunjukkan Kutunjukin. dalilnya, Ya, jangan ya. bohong di Oke, sini. oke. Silakan. Sabar, kutunjukin. Matikan waktunya dulu kawan. Matikan waktunya. Ya, sudah. Sebentar ya, aku cari ya. Inilah fitnah genting ya. Ini fitnah genting. Ya nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Orang Fitnah semuanya. ini. Awas Sabar, kalau nggak sabar. ada. Sabar, kalau aku nggak pernah ada. baca. Sabar. Aku pernah baca, sabar. Bukan nggak ada itu. Ya, sabar. Sebentar ya. Dia istri sahabatnya kok disuruh ceraikan gitu.
Sebentar. Sahabat atau saudaranya siapa gitu namanya? Lupa gue. Bentar ya. Si apa namanya? Abu Bakar atau siapa ya? Sebentar ya. Kalau nggak ada kamu harus minta maaf. Kalau tidak, berarti Oh, sebentar. Iya, aku pernah baca soalnya. Zaid bin Harisa. Bulan. Zahid ya? Aku lupa. Kalau nggak ada nanti aku minta maaf, nggak apa-apa. Aku minta maaf. nggak apa-apa. Narasimu Tapi salah. Aku pernah tapi nggak baca. apa-apa. Itu yang sebenarnya bukan Nabi yang minta Sebentar. menyuruh Zahid. cerai. Siapa tadi namanya? Hadis Zaid berapa bin itu? Ya, Harisa. Bang? Nabi Blunder lagi ginting ini. minta cerai siapa? Zaid bin Harisa. Runhu. Sahid bin Zaid. Oh, Zaid bin Arisa. Memang pernah Rasulullah minta agar Said ceraikan istrinya. biar Bang Juma. Awas kalau nggak ada, nggak minta maaf kepada umat Islam, hancur kau. Oh iya, nggak apa-apa. Aku pernah baca soalnya. Sebentar ya. Itu di hadis berapa ya, Bang Tristan ya? Aku lupa. Saya baru dengar loh itu. Aku baca makanya heran aku gitu loh. Aku baca itu, makanya aku kaget. Ada yang di Quran itu justru. Dan Nabi nggak pernah memerintahkan itu. Duduk. Sebentar. Iya, karena dia kan spesial. Begitu. Dia kan spesial. Dia bisa melakukan yang lain nggak boleh. Kan kira begitu. Kalau Bang Tristan tahu data itu silakan aja Bang yang tunjukkan. Kalau Biar memang kita di Islam fair, Bang Tristan. ada. Kok jadi Datanya nggak ada Nabi merintahkan. Gimana dong? Bukan meminta suaminya itu suruh ceraikan. Malah menahan, jangan bercerai kata Nabi. Ada. Bukan. Aku baca itu sebentar ya. Di mana? Dia yang mensuruh menceraikan. Suaminya itu disuruhnya untuk menceraikan supaya dia minta maaf lah kamu sama umat Islam. Ada datanya. Ada itu. Nggak ada. Kamu ini jangan framing. Ada. menjadi pelajar Islam lewat Google ternyata. Oh iya, karena hadis aku nggak mau sih ngambil. Cuman ada kebetulan yang pernah ngasih. Itu pemanaannya dari orang kafir itu. Oh iya nggak apa-apa, tapi di hadisnya ada tertulis itu gitu aja. Sebentar. Tadi tuduhannya Rasulullah menyuruh sahabatnya menceraikan istrinya agar dia bisa menikahi istrinya. Itu mantu apa itu? Ada kok. Nggak perlu malu lah. Dia kan spesial dia kan. Dia kan spesial kok. Dia spesial. Dia kan spesial emang. Ada pengecualian buat dia. Kita akuin itulah. Gitu. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Sunnah menceraikan istri sebentar. Itu hadis berapa ya? Ya. Udah nggak ada. Ginting kamu. Ada. Kiamat pun nggak akan nemu kamu. Ada. Dia disuruhkan memerintahkan ininya kok. Sahabatnya atau siapa gitu. Atau menantunya atau siapa ya? Aku lupa ya. Sebentar ya. Menantu, anak angkat itu. Anak angkat. Istrinya disuruhkannya ini apa? Menceraikannya mungkin ya. Siapa namanya itu? Disuruh menceraikan. Gimana sih? Makanya kamu mencari metani kayak apa, nggak akan dapat itu. Framing saja. Iya. Makanya hati-hati kalau bicara. Iya. Cerai memang dicerai. Tapi bukan disuruh Nabi. Itu kata-katamu seolah-olah kan disuruh Nabi. Gimana Nabi nyuruh? Iya, itu di mana hadisnya coba yang anangkan itu? Itu aja kita pakai coba deh. Nggak ada itu hadisnya. Rasulullah menyuruh siapa menceraikan istrinya, nggak ada hadisnya itu. Di mana itu hadisnya? Hadis apaan? Kecuali kalau kalian bikin hadis baru. Benar Bang. Sebentar ya. Ada kok. Nyita waktu ini. Bentar.
Coba ya. Allah, engkau takut sedang engkau menyembunyikan. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan. Oh, bukan ini ya. Sebentar. Apa yang kau cari? Bang Inca. Coba cari di ini, di riwayat Ginting Bintitan, kayaknya ada. Bintitan ya. Sebentar, aku baca itu sebenarnya. Cuman di hadis mana ya? Teman-teman kalian bantulah. Oh, kita itu gini. Jangan menutup kebenaran lah. Nah, Dia spesial. Malu-maluin marga Ginting aja kok. Nih, hadis riwayat Ginting. Bukan itu kok. Ada disuruh dia menceraikan itu. Apa pada saat perang atau apa itu ya? Apa ya? Raja ya. Pada saat ada kerajaan apa gitu. Dia suruh dia karena dia suka sama cewek itu, cantik kan. Hanya kamu jangan Putri. songong, sok tahu. Benar. Bukan sok tahu, ada kok. Raja apa itu ya? Ratu Nabi Muhammad. Ginting, sebaiknya Anda minta maaf saja karena jujur Anda sudah salah data. Oh, bukan. Tidak Jangan bilang akademis salah data. jadinya. Bentar. Memang salah. Enggak ada itu, enggak ada. Betul salah. Habis waktu aja. Mungkin gini Iya, aja. Tidak yang ada data itu, jadi Anda salah membawa data karena tidak ada. Tuh. mungkin gini aja. Untuk masalah ini kita skip dulu. Nanti kita tunggu sampai akhir perdebatan. Kalau Ginca nggak bisa membawakan data, dia harus minta maaf gitu. Oh, Gimana? nah, gini aja. Kalian bisa kasih atau kita balik nih. Kita balik. Anda bisa nggak kalian kasih riwayat? Nggak gitu aja. Kan kamu yang membawakan, kamu yang buktikan lah. Kamu minta maaf dulu, baru saya kasih tahu kamu. Oh, enggak. Aku pernah baca soalnya, cuman aku karena datamu enggak ada. Sebentar. Datamu enggak ada. Kamu minta pada dulu. Baca di sekolah minggu mungkin. Betul. Ada di situ. Oh, bukan. Aku dapat baca kok. Lari ke Ratu Cuma dapat data dari CP itu. Bukan dari CP. Bukan. Hadis riwayat CP itu banyak itu. Ini ya dengan ratu apa gitu loh. Aku lupa ya. Hadis riwayat CP kok. Banyak. Sebentar ya. Udah lama ini waktu kita tersita ini. Ya, sebentar. Aduh, nantilah aku cari dulu ya, nanti aku carilah ya. Enggak apa-apa, kita balik ke topik aja. Cuma ya, begini. Ya. Enggak, kau sudah fitnah. Kau minta maaf dulu enggak? Oh ya, enggak apa-apa, aku minta maaf ya. Iya. Tapi gini, nanti aku dapat datanya, untuk kalian semua minta umat maaf muslim, saya minta maaf. Untuk semua muslim saya minta maaf. Oh iya, aku minta maaf sama teman-teman muslim. Tapi begini, gitu nanti aku dapat datanya, kalian minta maaf ya. Mau nggak? Iya, kalau ada datanya ya, saya minta maaf. Ya, saya mewakili semuanya minta maaf. Ya, kalian minta maaf. Oke, good ya. Nanti aku cari. Ya, aku pernah baca soal, cuman lupa banget aku hadisnya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi gini cuma. Jadi yang masalah tadi, syarat tadi kau harus cermatin gitu loh. Jadi memang kalian harus ada proses celup dulu. Yang istri itu, gitu dia nikah dengan suaminya yang kedua. Kalau dia mau balik lagi, tetap harus ada hubungan suami istri kan. Kan poinku di situ sebenarnya. Kalau dia mau balik lagi, kau bilang kan nggak segampang itu, iya. Karena suami tetap harus menentukan itu jadi enggaknya, tapi dia harus sudah menikmati dulu. Nanti ya. Sebentar. Dia harus sudah dinikmati dulu. Dia harus sudah dinikmati dulu madunya sama laki-laki yang kedua, baru bisa balik gitu loh. Nah, kalaupun mau dia balik ya, itu maknaku. Jadi nggak ada cinta di situ cuma. Jadi kesannya sebagai semacam transaksional aja. Ya sebagai objek aja udah buat digilir. Nah ini memang pedas, tapi itu fakta di klien kok. Ya silakan. Ya, jadi gini, ayat ini sudah jelas sekali ya bahwa perceraian terjadi itu adanya talak 3. Tidak boleh lagi rujuk, nggak boleh rujuk karena dia jatuhnya talak 3. Berat ini. Nah, ketika suami istri tadi ingin kembali menjadi keluarga suami istri karena saking cintanya, ya, hanya karena ada faktor sampai mereka cerai, sampai jatuh talak 3. Tapi karena mereka saling mencintai, syaratnya nggak bisa rujuk kecuali wanita tadi sudah pernah bersuami lagi. Itu. Nah, kalau dia sudah menjadi istri orang, terus kemudian dia melakukan persetubuhan, kan nggak ada masalah. Namanya suami istri gitu loh. Tapi di Islam tidak mengenal, kawan, aku pingin kembali kepada suamiku, kawini aku dulu dong.
baru ceraikan aku. Masalahnya aku pingin kembali. Emang ada laki-laki yang mau digituin? Ada laki-laki gitu mau menikahi seorang wanita demi untuk wanita ini kembali ke istri suaminya? Nggak ada itu. Islam itu nggak begitu. Nikah itu sesuatu hal yang berat. Makanya harus ada saksi, harus ada wali, harus ada ijab kabul dan seterusnya. Masakan iya aku mau orang itu mau kembali ke suaminya, dia harus cari laki-laki dulu. Nikahi aku dong. Untuk apa? Aku pingin kembali ke suamiku. Nggak bisa. Jadi tidak segampang yang Anda framingkan tadi. Nah sekarang saya katakan kepada saudara, kalau di dalam agama Anda, istri harus taat tunduk kepada suaminya dalam segala hal, lalu kemudian suami pingin melakukan hal yang saya katakan tadi, dia pingin merasakan main dengan 3 perempuan, 4 dengan istrinya, boleh. Itu didukung data. Kenapa nggak boleh? Ada dalilnya. Di mana dalilnya dikatakan pembolehan itu? Jelas di dalam kitab kalian. Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Jadi anak perempuan yang kau gauli bersamaan dengan istrimu tidak dihukum oleh Tuhanmu. Atau menantu-menantumu perempuan. Jadi kalau ada istrinya orang, kau temani tidur, sang istri ini tidak akan dihukum. Itu dalil di kitabmu. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Itu dalil di kitab kalian. Makanya susah bagi kami apalagi di barat. Ini yang di dalam rumah ini ada 5 pasangan suami istri. Kita susah untuk membedakan yang mana istrinya, yang mana suaminya, yang mana. Kenapa hari ini beda, hari ini beda, besok beda? Karena ini dalil di kitab mereka ada. Kalau di Islam itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Bayangkan saja kalau sudah rujuk ketiga, saking beratnya kembali untuk menjadi suami istri itu syaratnya berat kali gitu loh. Itu yang harusnya Anda pahami. Silakan. Ya, good. Gini ya, dari tadi Juma lompat-lompat ayat Alkitab. Jadi gini, biar aku terangin sekali lagi aja. Ya, walaupun kau lompat-lompat nggak apa-apa. Memang kadang kalian mirip si Amang sih. Si Amang itu kan suka lompat-lompat. Mau ku tembak, lompat lagi, ku tembak lagi, lompat. Udah, jawab gitu, aja dulu. Ya jadi Coba gini, aja kita puas. ya gini Juma ya, perhatiin. Kan tadi jelas yang kau bawa Juma. Jangan kau lari lagi ke ayat Hosea lah. Ya supaya kita menjawab kenapa wanita Kristen liar kayak gitu. Supaya kita tahu, oh ternyata jawabannya ini. Astagfirullah. Juma, aku orangnya sporty banget, aku bilang samamu. Aku kalau ngomong pun kau ke ember, gak pernah aku potong Juma, gak apa-apa. Walaupun saking embernya, aku fitnah Rasulullah tapi tak ada kan? Kan? Sebentar ya. Nanti mungkin teman-teman Kristen ada yang tahu kisah di hadis. Aku lupa hadisnya. Yang baginda itu suruh menceraikan istri siapa gitu. Nanti menikah dengan dia. Aku lupa hadisnya. Nanti aku cari ya. Aku pernah baca itu. Nanti kalau teman-teman Kristen yang tahu bisa dikasih. Apa ini? Ini Kristen siapa aja di sini? Sebentar, nggak apa-apa, Bro Kepas, biar aku dulu ya. Begini, perhatiin ya. Cuma biar ku terangin samamu. Makna tadi yang kau bawa Efesus gini, kan jelas itu Cuma. Ya, kepala keluarga tunduk kepada Yesus. Jadi gini, kalau kau bilang, kalau Yesus telah menaungi rumah tangga, nggak akan mungkin suaminya celup sana-sini Cuma. Tadi kan kejadian sudah jelas di kejadian 3 Cuma. Ya, seorang lelaki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, bukan dengan istri-istrinya Cuma. Jadi berbeda dengan kalian. Kalau kalian kan 2, 3 atau 4. Jadi wajar celup sana sini. Ngeri kawan. Ya, hati-hati ya. Orang yang poligami potensi penyakit kelamin loh. Hati-hati loh. Itu potensi ku bilang ya. Jadi nggak pasti. Potensi, hati-hati. Celup sana sini. Tanya dokter. Ngeri kawan. Penyakit weh. Hati-hati kalian. Lihat orang yang sudah 2, 3, 4. Lihat badannya. Berubah nggak? Ngeri loh. Hati-hati kalian ya. Ini nasihat aja ya. Hati-hati ya. Jadi gini, biar kalian bijak. Jadi perhatiin Cuma, kita kembali ke topik. Kalau aku bilang nggak ada cinta di kalian, nafsu kok. Oh, apa dasarmu Ginca yang ganteng itu? Kan gitu. Ada dong. Tadi Cuma kan dengan jelas. Kalian pada dasarnya kalau sudah talak 3 nggak bisa rujuk. Ya betul, nggak bisa rujuk saat itu. Tapi ada pengecualian. Kalian bisa rujuk kembali kalau kalian madunya kalian. Madu perempuan itu udah dirasakan sama lelaki lain, kawan, ngeri. Ya, dicicipi. Itu bayangin bagaimana sebagai objeknya wanita ini. Madunya harus dirasakan lebih dari 1 orang, kawan, baru bisa balik, kawan. Di mana harga diri cewek itu, kawan? Sadar kalian.
Buat teman-teman yang mendengar di live chat, apalagi kalian wanita, bagaimana nilai moral dari ajaran ini, kawan? Hati-hati kalian. Ya, walaupun ini sepele. Bahas Hosea dong, Hosea dong. Bagaimana wanita diposisikan sebagai objek pada saat ini hanya untuk dinikmati madunya. Cinta itu nggak ada, kawan, hanya permainan. Ya, bisa saja. Dia bilang kan lo nggak bisa, itu kan katanya si cewek kan nggak tahu dalam hatinya, nggak mungkin dia mau nikah lagi. Dia bilang, aku ini mau balik ke sana, tapi aku harus nikah dulu sama kau. Nggak mungkin ngomong gitu, bodoh kali itu orang. Nggak akan mungkin dikasih taunya. Ya, hati-hati. Wanita bisa jadi objek ini laki-laki. Kawan, sadarlah kalian ya. Bertobat kalian. Silakan. Allahu Akbar. Udah dijelasin tadi. Nggak mungkin ada seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan dengan alasan karena dia mau cerai. Nikahi aku dong. Untuk apa? Untuk ceraikan aku. Kan gila namanya. Emang ada gitu? Nikahi aku untuk apa? Untuk ceraikan. Kenapa demikian? Karena analogi yang kamu bangun kemudian adalah seorang perempuan boleh kembali ke suaminya ketika dia sudah pernah menikah dengan laki-laki lain. Berarti ada perempuan yang minta dinikahi untuk diceraikan. Itu di Kristen, bro. Saya katakan di Islam itu nggak ada yang kayak begitu. Nah sekarang ketika Anda mengatakan penyakit kelamin, Anda kan ahli Google tuh. Buka di Google, negara mana, agama mana yang penganutnya jauh nomor wahid penyakit kelamin di dunia ini. Coba ketik aja sekarang. Anda akan menemukan itu. Ya, kitab kalian yang mengajarkan kalian hidup laksana hewan dalam hal seks. Itu yang perlu Anda paham. Kami punya syariat, punya aturan main. Saking susahnya, talak 3 harus dia mantan istri suami orang lain, suami lain, baru bisa rujuk. Di tempat kalian emang ada kayak gitu? Nggak ada, bos. Nggak ada. Ketika Anda mengatakan Keluaran 3, kamu bercermin, cuci muka, kumur-kumur, masukin balsam di mata kau supaya bisa berpikir. Keluaran 3 itu hukum Taurat. Hukumnya Bani Israel. Sementara Kristen itu didirikan di atas hukum-hukum yang tidak tertulis, dalam arti kata agama yang sudah menjadikan hukum Tuhan itu sebagai kutukan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan semua ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya. Paham kau? Berarti Keluaran 3 itu nggak berlaku lagi. Makanya kalian berlaku kayak binatang. Satu-satunya rumah ibadah yang boleh menikahkan laki sama laki di agama Kristen. Perempuan dengan kuda di Kristen. Apa nggak malu gitu? Hah? Kamu sudah tidak punya syariat dari hukum Torah. Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Jadi kalian kalau mau menikah dengan tiang listrik pun boleh. Jadi nggak usah pura-pura bodoh lah, nggak paham tentang itu. Lalu kemudian di dalam kitab kalian, kan udah jelas ku bilang tadi, aku Tuhan tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersundal. Bahkan menantu-menantu perempuanmu, aku tidak akan hukum apabila mereka bersundal. Jadi kalau ada menantu orang Kristen bersundal, nggak akan dihukum. Makanya kalian anteng-anteng aja. Kenapa? Itu hal Tuhanmu sudah tidak hukum lagi gitu loh. Ini yang Anda tidak bantah. Jadi tidak ada di dalam Kristen itu perintah kemudian satu istri, nggak ada. Tunjukkan kalau ada dalilnya. Cukup satu istri, itu nggak ada. Kalau bersatu dengan laki-laki dengan perempuan disatukan, betul. Satu laki-laki 3 perempuan disatukan, tetap aja satu badan. Pahami itu. Tapi kalau satu istri, cukup satu istri, hanya ada di Islam. Di agama kalian nggak ada. Tunjukkan dalilnya kalau ada. Kita buktikan secara original teks. Silakan. Oke, begini ya, nanti perhatiin coba ya, jangan emosi, perhatiin nanti ya. Ada berita itu di Indonesia terjadi loh. Di Indonesia terjadi di mana perempuan kawin dengan perempuan sudah ijab kabul. Rupanya ketahuan, tapi perhatiin, ketahuannya belakangan. Tapi sudah ijab kabul dulu loh, ngeri loh kawan. Serius loh. Sadar loh kalian. Ya bisa dibohongin tuh. Artinya bisa sebenarnya, berarti Allah nggak tahu tuh. Nggak tegur tuh, yang kasih dia ijab kabul itu. Nanti ada, tapi ketangkap yang sama polisi. Tapi ketahuannya belakangan. Tapi sudah disahkan kawan, malu kalian, ya. Tapi aku nggak mau kenal lebar ke sana. Begini, perhatiin ya. Jadi kalau kalian cermat sebenarnya, ya, aku sepakat sama Juma ya. Jadi kalau ada orang diceraikannya istrinya atau suaminya, ya, yang mantannya tuh pingin rujuk kembali, ada syaratnya. Iya, setuju aku Juma.
dia harus dicicipi dengan oleh laki lain. Perhatiin ya, disinilah letak poliandrinya wanita, biar kalian paham, biar ku ajari kalian. Kan kalau diklaim poligami cuma cowok, enggak kawan. Di sini sebenarnya poliandrinya wanita. Kalian kalau mau balik lagi ke mantan suami kalian harus dirasakan dulu sama laki lain. Laki-laki itu bukan cuma satu dibilang di situ, nggak ada. Ya artinya begini, misalkan ya si Josel Ginting, dia udah dicerain nih, dia mau balik lagi ke sini, dia bisa mutar-mutar digilir dulu, nikah dulu sama si B, habis itu dia cerai nih, dia nikah lagi sama yang lain boleh, baru balik ke awal bisa. Jadi nggak ada pembatasan loh, hati-hati loh kalian. Kalau kalian cermat ya, kita main logika bahasa ya, nggak ada dibilang itu. Kamu sudah harus menikah dan berhubungan suami istri dengan lelaki lain, lelaki lainnya nggak dibatasi loh. Bisa 2, 3, 4 kawan, ngeri. Makanya aku bilang nggak ada cinta di kalian, hanya piala bergilir. Jadi kalau cewek ya mungkin Josel Ginting mungkin ya, kalau dia syahwatnya tinggi kawan, bisa dimainkannya di situ. Dia putar-putar dulu kemana, pialanya digilir-gilirnya dulu nih. Sini baru dia balik ke mantan suaminya. Di situ itu kalau di Kristen itu betul. Sabarlah Juma, sabarlah, jangan kau campuri kawan. Sabar kau, ya. Jadi kalau kalian cermat, jeli ya, melihat tafsir wajiz tadi. Artinya suami itu kalau istri itu kalau mau rujuk lagi, mau balik lagi ke mantan suaminya, dia boleh digilir dulu beberapa kali kawan. Hati-hati loh. Ya, itu kalau kalian bisa analisis, bukan hanya satu, nggak ada ketetapannya satu di situ. Makanya poliandri di kalian ada di situ letaknya. Untuk yang cewek syahwatnya tinggi, mungkin seperti Josel Ginting, boleh itu, dan itu halal. Ya, yang tidak halal itu atau haram, mungkin jadi ingat sama babi jadinya. Yang haram itu kalau dia langsung rujuk nggak boleh. Dia madunya harus dicicipin dulu. Itu fakta. Ya, pedas tapi itu faktanya, nggak apa-apa. Disitulah poliandrinya kalian kawan. Silakan Juma. Oke, jadi teman-teman Islam ya cukup memaklumi saja ya. Poliandri katanya itu satu suami. Itu namanya poliandri. Ya, kita maklumi aja lah orang ini. Jadi data yang ada dalam surah Al-Baqarah itu jelas. Ya, ketika ada seorang talak 3, mereka nggak boleh kembali menjadi suami istri, nggak bisa. Kalaupun mereka ingin menjadi kembali suami istri, sang istri ini itu sudah pernah kemudian menikah dengan laki-laki lain. Pernah dicicipi dulu? Ya urusannya dia, kan istrinya. Nih, gimana tuh? Salah nggak kalau dia dicicipi sama suaminya? Salah nggak menurut Anda? Waduh, enak banget. Madunya digilir kawan. Kok madunya? Kayak mana ceritanya? Kan kamu ceraikan istrimu. Emang kamu masih punya hak sama istri kamu itu? Nggak ada lagi kan? Malah kau katakan itu sudah berzina kan? Nah, kalau wanita tadi ini menikah lagi, ada laki-laki yang suka, yang cinta sama dia, terus kemudian dia menikah, emang salah kalau mereka bersetubuh? Wong istrinya orang kok. Kenapa yuang panas? Kenapa pikiran Kristen kau bawa untuk menilai itu? Gak bisa. Pikiran Kristenmu bawa ke gerejamu. Ini wanita sudah halal dinikahi oleh laki-laki lain. Karena nggak lagi terikat dengan suami pertama. Boleh dia menikah dengan siapapun. Itulah harkat wanita di Islam. Tidak seperti kalian, janda itu nggak boleh nikah lagi. Jadi janda harus menjanda selamanya. Ya, tanpa Anda buka mata Anda, Yesus itu adalah anak dari keturunan istri ketiga yang dilakukan oleh Daud dengan sangat-sangat sadis. Paham nggak kau? Yesus itu berasal dari istri ketiga. Andaikan Daud itu tidak melakukan poligami, tidak melakukan pencabulan di dalam kitabmu, menurut kitabmu, kalian tidak punya Tuhan bernama Yesus. Jadi Tuhan kalian itu berasal dari hasil pencabulan. Catat itu. Ya, sementara kamu menghujat wanita yang sudah sah pisah dengan suaminya. Kemudian dia menikah lagi dengan suami lain, dengan laki-laki lain. Emang dia pada saat bersuami dengan laki-laki itu dia statusnya masih istri dari suami pertama? Kan tidak. Jadi bukan poliandri. Poliandri itu dalam waktu bersamaan dua suami. Nah, kemudian ketika mereka bercerai, mungkin ada kesalahpahaman dengan suami pertama. Bukan karena ingin kembali ke suami kedua. Pertama bukan. Tapi karena ada masalah. Kemudian mereka, ayolah kita rujuk. Kasihan anak-anak, kita pelihara cucu kita. Boleh setelah masa iddahnya selesai. Nggak boleh langsung nikah.
Nah, ada nggak di Kristen kayak begitu? Nggak ada di Kristen, nggak ada itu. Yang ada suka. Sama dalam Hosea 4 nomor 14 yang ku bilang tadi. Aku tidak menghukum anakmu ketika mereka bersundal. Menantumu bersundal, aku nggak hukum. Gimana tuh? Belum lagi Amsal 7 tuh. Kan gila ajaran kayak gitu. Silakan. Ya, jadi gini ya, bagus ya. Cuma jadi gini, buat teman-teman Muslim, ya, buat sahabatku, terutama yang cewek, ya, coba kalian pelajari deh, ya. Kalau bisa malam ini, kalian ke kamar, kalian coba merenung deh. Gimana ayat ini, ya, memposisikan diri kalian, khusus wanita ini ya. Aku coba ketuk hati kalian, ya, teman-teman wanita Muslim. Coba baca berulang-ulang Al-Baqarah 230. Itu yang jadi objek di situ adalah wanita kok. Istri. Yang punya kuasa otoritas itu suami. Ya, suami yang berhak untuk menceraikan. Ya. Kalaupun kamu cinta lagi sama suamimu, kamu diposisikan, ya persis kata Juma tadi. Kamu boleh lagi kembali kalau kamu sudah menikah dengan laki-laki lain. Bukan cuma menikah kok di tafsirnya tadi. Menikah dan melakukan hubungan suami istri. Artinya kamu sudah dicelup dulu. Bayangin. Ini kita masalah moral. Ya, ini masalah moral. Nggak usah framing, kamu Ya, nggak paham. kalian coba sebentar Gini. dong. Sebentar dong. Jangan dipotong Kok dong. dibiarkan framing tuh Sebentar pemakna dong. apa Cuma ya? tadi framing juga nggak apa-apa kok. Ya Allah. Sabar dong. Sabarlah. Ya, nanti kalian tanggapi. Nanti kalian komentar kok. Ya. Oke, lanjut ya Bang Admin ya. Ya, jadi buat teman-teman, ini kita marilah. Kalian merenung lah. Merenung kalian hari ini. Tidak ada kata terlambat kok. Enggak. Ya, kita sebangsa se-NKRI. Kami menyayangi kalian. Ya, telaah dengan dalam ajaran kalian kawan. Terkhusus buat cewek tadi Al-Baqarah 230. Ya, nilai moral apa yang mau ditunjukkan dari situ? Kalian itu bukan objek, bukan. Cinta itu nggak boleh dipermainkan kawan, enggak. Ya, kalau di kami, ya jelas. Kalau udah cerai yang masalah berzina ada pengecualian ya, itu nggak boleh rujuk lagi, nggak boleh. Cinta itu nggak boleh dipermainkan, yang sudah dipersatukan nggak boleh. Kalau diklaim masih bisa kawan. Ya, ajaran seperti apa yang itu? Nilai moralnya bagaimana itu? Coba kalian renungi dalam-dalam deh. Ya, aku nggak menghujat kok enggak. Tapi itu kata yang tertulis di ayat kalian dan penafsirannya kok. Ya, kalau kau bilang poliandri masa hanya istilah kok. Tapi di situ bisa digilir itu poliandrinya, posisinya artinya kamu pernah bersetubuh dengan lebih dari satu laki-laki. Poin poliandri sebenarnya di situ. Masalah bukan di saat yang sama, bukan. Poligami juga emang di saat yang sama kalian berhubungan. Enggak kok. Beda waktu. Emang bisa rame-rame trisam, foursam. Enggak kok. Ya. Seksual intercourse mana bisa poligami di saat yang sama? Enggak. Apa bedanya dengan yang istri tadi? Itu di saat yang berbeda kok. Ya, suaminya bisa mencicipi. Beberapa suami bisa kok. Itu makna poliandri sebenarnya, Juma, kalau kau paham ya, kalau kau bagus logikamu itu sebenarnya. Ya, bukan masalah saat yang samanya, enggak kok. Kalian poligami juga nggak bisa berhubungan di saat yang sama langsung trisam, nggak boleh kok. Silakan Juma. Iya, jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, wanita Muslim itu jijik menjadi Kristen. Kenapa? Tuhannya saja dari hasil persinahan. Itu loh. Itu yang perlu Anda tahu. Jadi nggak usah Anda melakukan framing-framing kayak begitu. Justru yang saya utarakan kepada Anda tadi, Hosea 4 itu loh. Anda pikirkan itu dulu. Perintahnya itu kayak mana itu perintah? Aku tidak akan menghukum anak-anakmu yang gadis kalau mereka berzina. Aku tidak akan menghukum menantu-menantumu kalau mereka kemudian bersundal. Emang ada wanita Muslim mau hidup kayak begitu? Nggak mau mereka. Juma, sorry, matikan waktunya dulu, Abang Admin. Coba buka aja ayatnya Juma, biar enak kita share screen. Nanti kita bahas satu perikop ya. Boleh nggak? Ya udah, silakan aja. Coba, Bang Admin, share screen aja. Saya udah sebutkan loh, Hosea 4 nomor 14. Anda ngomong dulu ke sana kemari tentang Rasulullah, Anda nggak bisa. Udah aku kasih waktu share Google, nggak bisa Anda tunjukkan. Saya sebutkan datanya, tinggal kalian buka di Bible kalian di rumah. Hosea 4 nomor 14. Kalian boleh. Anak perempuan kalian boleh melakukan apa saja di luar sana. Menantu-menantu kalian boleh melakukan apa saja di luar sana. Kristen gitu loh. Tuhannya berasal dari hasil zina gitu loh. Istri ketiga Urea gitu loh.
Suami daripada Berseba itu yang dijadikan kemudian apa? Coba tampilin Berseba yang perikopnya tentang apa? Berhala bukan? Coba. Nggak ada cerita-cerita perikop. Nggak. Emang kau bawa perikop tadi? Kamu bawa Al-Baqarah perikop nggak? Membacanya aja kagak. Di Ayo. kalian nggak ada perikop cuma. Kalian nggak ada Nenekmu perikop. kiper. Coba Alkitab Al-Baqarah itu Sabda. membahas apa Buka gitu Alkitab loh. Sabda. Alkitab Sabda. Matikan aja waktunya. Waktunya matikan aja. Matikan dulu waktunya. Panas dia. Kau mau ayat apa? Kau mau Enggak, tentang matikan Yesus? waktunya. Ini Kau mau ini cuma ayat bisa Yesus disebut. keturunan pesina? Enggak, ini Kamu waktunya ayat dimatikan, yang nggak mana? apa-apa. Buka Alkitab Ayat apa Sabda, yang biar kamu tahu mau? perikopnya. Coba. Kau mau katakan ayat tentang Yesus ada laki-laki yang Enggak. sandar di Cuma- dadanya juga Cuma ini boleh. biar kita bahas enak dia. Nanti Yohanes kita bahas. 13 nomor 23. Tadi Hosea. Murid-muridnya ada Hosea, salah satu muridnya gimana bersandar di dadanya. Sampai Tadi Hosea, Amerika gimana? menerbitkan kitab Bible gay. Ini gimana? Kenapa? Karena Yesus mempraktekkan itu. Gay Silakan ada, lanjutkan. lesbi Silakan juga lanjutkan, ada lanjutkan. kalau mau. Bahkan kalau Anda mau, ada orang tua diperkosa oleh 2 anak gadisnya juga ada di kitab kamu. Ayo. Kok wanita muslim kau suruh berpikir, sementara yang di Al-Baqarah itu sungguh-sungguh luar biasa menjaga kodrat wanita. Ketika mereka sudah jatuh kepada talak 3, nggak boleh lagi mereka bersentuhan kepada suaminya, mantan suaminya nggak boleh. Nggak bisa. Pokoknya tertutup jalan untuk itu. Kalau Anda mengatakan, oh dia harus digilir sama, nggak bisa. Wanita muslimah nggak begitu. Nggak seperti di kitab di agama kalian. Ke gereja aja pakai cempak aja ada. Bahkan di gereja ada yang telanjang, gereja telanjang semua. Di muslimah Islam itu nggak mungkin. Nggak mungkin kemudian orang ini, perempuan Islam ini mau kembali ke suaminya, dia harus menikah dulu dengan tujuan minta dicerai supaya digauli, kemudian kembali. Mana ada di Islam kayak begitu? Nggak ada. Ini kita mayoritas di Indonesia, bro. Kalau Anda menceritakan itu segampang itu, berarti sudah merebak di Indonesia ada kejadian. Tapi faktanya apa? Apa mata Anda buta gitu loh? Yang baru-baru ini saling bunuh-bunuhan, ngaku sebagai orang ajaran kasih, pangkat tinggi, jenderal pula. Apa agamanya? Siapa Tuhannya? Di mana tempat ibadahnya? Apa nama kitabnya? Apa yang mereka lakukan? Jadi nggak usah framing gitu loh. Kau nuduh Rasulullah, cari di Google nggak dapat, apa nggak malu gitu? Kamu minta tentang Yesus itu mengajarkan homo-homoan, aku tunjukkan ayatnya. Yohanes 13 nomor 23. Laki-laki sandar di dadanya. Apa tuh namanya? Sadar. Kalau itu bukan laki-laki berarti perempuan. Maria, istri dong. Kalau bukan istrinya lalu berzina dong. Karena dia sandar di laki-laki yang bukan muhrimnya. Ayo. Jadi tidak salah Amerika menerbitkan Bible gay. Karena memang ada contoh. Kalau di kamu misalnya, anak perempuanmu, kamu sedang tidur, kamu dicabuli anak perempuanmu, 2 orang perempuan. Boleh nggak? Boleh. Ada contoh di kitabmu. Istrimu bersenggama sampai pagi karena kau ada di jalan. Boleh nggak? Boleh. Ada contoh di kitabmu. Apa yang kau minta dari saya? Akan ku kasih. Ku suapin dari kitabmu. Silakan. Oke, good. Gini, cuma jangan salah kok ya. Masalah homo, baginda nabimu pernah mencium laki-laki loh. Oh itu cucunya. Sabar itu dong. cucunya. Sabar itu dong. bayi. Sabar Saya dong. juga sering mencium cucu saya. Sabar dong. Apa anak-anak saya. Sabar dong. Ini Yohanes 13. Yohanes 13 nomor 23. Dia mencium bibir lo, ngeri lo kawan. Cucunya, cucunya, Jadi mati loh. Tapi nggak Cucunya. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Aku nggak mau itu melebar. cucunya. Aku nggak mau Nggak melebar. masalah. Perhatiin. Wujud kasih sayang Coba, kepada cucunya. Bang Admin, coba buka yang Hosea tadi deh biar aku bahas. Biar enak gitu. Buka dari Alkitab Sabda ya, biar enak kita. Jangan satu Yohanes ayat. 13 nomor 23 ingat ya. Seorang laki-laki sandar di dada Yesus. Jangan kamu Enggak, saya menguasai Biblemu. Jadi masalah gay, Nggak masalah masalah. poliandri, masalah homoseks, masalah Nggak masalah. lesbian, Nggak masalah dengan binatang itu. semua lengkap. Tinggal Sabar kamu lah, pilih. cuma. Sabar kau, sabar. Ya jadi gini, itu perhatiin. Perhatiin ya, perikopnya itu menentang itu iman apa kesetiaan itu. Enggak Ya. ada cerita-cerita Jadi jangan perikop. kau Ingat, sabar dong, sabar dong. dengar. Kitabmu Ini itu waktunya gimana ini? dituliskan selama kurang lebih Jangan 1700. Ingat ya. 1700 iya, tahun apa-apa. kitabmu itu baru bisa menjadi satu kitab. Enggak Jadi apa-apa. antara ayat, antara nomor yang satu dengan Ya. nomor yang lain, bisa jadi 500 tahun baru muncul ayat yang lain, data yang lain. Ya. Jadi aku bilang perikop. Iya nggak apa-apa. Ya, Ya, ya pelan perhatiin ya. itu nasibmu.
Ya perhatiin begini, aku kasih gambaran besarnya aja ya, aku kasih big picture ya. Jadi yang Hosea tadi itu cuma kalau kau benar-benar teliti, itu berzina di kami itu cuma bukan hanya sekedar fisik cuma, bukan hanya seksual intercourse bukan. Tapi faktanya di lapangan penyembahan begitu. Sabar dong. Yang kalian perhatikan sehari-hari gitu dalam kehidupan kalian. Bukan kita Hosea dulu cuma, jangan kemana-mana dong ya. Perhatiin begini cuma, perhatiin ya. Jadi di kami itu dilarang berzina itu, zina itu maksudnya luas ya cuma. Jadi bukan hanya sekedar seksual intercourse ya atau hubungan badan, bukan. Penyembahan berhala atau istilah di Islam itu mensyirikkan itu sudah anggap berzina juga di kita cuma. Ya, itu jadi Hosea itu ya nggak apa-apa, itu asumsi nggak apa-apa. Anggaplah itu asumsiku ya, anggaplah. Ya, jadi di kita itu cuma maknanya melebar sih ya, pada saat kau menduakan Tuhanmu atau mentigakan atau men-90-kan ya, men-90-kan Allahmu atau men-20-kan sifat Allahmu. Itu dia cuma ya. Jadi itu juga masuk dia berzina cuma. Ya, makanya di ayat Quran kalian selalu pakai kata kami, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu namanya ehad. Ehad itu unification, satu kesatuan, bukan satu numerik. Jadi aku balik lagi ya, cuma begini. Perhatiin. Silakan. Ya. Yang tadi masalah kita balik lagi ya. Waktu nggak apa-apa, dihidupkan aja waktunya. Biar kita sah ya. Oke. Oke, thank you. Hati-hati di jalannya. Oke, good. Jadi gini, waktunya hidupkan. Halo? Ini waktunya udah berjalan nggak? Atau gimana? Lanjut. Udah, sisa 1:30. Ya, oke, good. Ya, balik lagi ya Juma ya. Kita balik lagi ya. Balik lagi ke masalah yang tadi. Jadi kan topik kita, apakah ada cinta di Islam? Kan itu, kita balik topik ya. Kita gak usah melebar kemana-mana. Kalau aku bilang, enggak sih. Jadi ini lebih ke transaksional, kepuasan, celup-mencelup sih kalau aku bilang sih ya. Jadi makanya aku bilang, aku ajak teman-teman muslimah lah ya. Muslimah. Jadi ini aku berbaik hati buat kalian. Coba deh renungkan malam ini. Mari renungkan malam ini. Ya, karena aku lihat memang ya minta maaf sebelumnya, minta maaf serius maaf ya. Posisi wanita di muslim dengan pria itu nggak sama kok, enggak. Kalau di kami tadi yang Juma bawa itu wanita tunduk, ya betul Juma tunduk dalam hal memberikan keputusan, tunduk dalam segala hal kau bilang. Tetap ya dikatakan di kita laki itu adalah tudung atau istri itu suami itu adalah tudung bagi istrinya, dan tudung suami itu siapa? Kepalanya Yesus Kristus kok. Maaf, Yesus begini suaranya hilang ya? Halo, udah jelas? Ya, aku jelas. Lagi ya. Ya, jadi Yesus nggak pernah mengajarkan konsep poligami seperti kalian, ya, karena di Kejadian kan udah aku jelasin, seorang laki-laki yang meninggalkan orang tuanya dan bergabung dengan istrinya, bukan istri-istrinya, itu dijelas kok. Kita main logika, oke. Ada di sana kok, bukan istri-istrinya katanya. Agak berbeda dengan klien sebenarnya. Jadi marilah buat wanita muslimah, coba pikiran kembali. Apa nilai moral yang kalian tangkap dari Al-Baqarah 230 itu? Di mana posisi kalian? Apakah kalian sebagai subjek atau objek pada saat itu? Jadi kalau mau kalian bilang emansipasi di kalian, sebenarnya nggak ada sih. Ya, cinta itu nggak ada kok, nggak. Ini transaksional, kurang lebih seperti itu. Makasih. Minta maaf sebelumnya teman-teman ya. Oke, jadi kalau cinta kasih di dalam Islam itu dalilnya ada. Ya ayuhan nas, malah seruannya kepada seluruh umat manusia. Ya, wattaqullah lati tasa'aluna bihi wal arham. Dan berkasih sayanglah di dalam kekerabatan, kekeluargaan. Ini tidak ada dalam kitab Anda. Yang ada di kitab Anda, siapapun yang tidak membenci ibunya, anaknya, suaminya, istrinya, tidak bisa jadi pengikutku. How? Itu dalil dalam kitabmu. Kami sudah jelas ini. Dalilnya ada, wattaqullah lati tasa'aluna bihi. Ya. Wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, dalil demi dalil dalam kitab saya ada. Nah, sementara di kitab kamu, ketika berbicara mengenai kalian melakukan dosa, ada resepnya, ada obatnya supaya dosa kamu itu dihapuskan. Dosa apapun loh. Dosa apapun. Makanya aku bilang tadi, ketika kau mengatakan penyakit kelamin, agama mana yang tertinggi penganutnya mengalami penyakit AIDS? Agama mana? Cek dulu. Kan gitu. Kitab mana yang diterbitkan menjadi kitab homoseksual? Cek dulu.
Apa yang menyebabkan itu? Kenapa? Di kitab kalian ada resepnya. Apa resepnya? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Yesus adalah pendamai untuk dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa dunia. Wow! Jadi kalau ada yang mengatakan, Mama, aku nggak ada bersihin adil, itu munafik. Munafik itu. Coba lihat kasusnya, saya Puding Ibrahim. Mohon maaf ya, pendeta-pendeta kalian itu. Apa yang dipertontonkan di negara ini? Apa nggak malu gitu? Apa nggak malu? Kenapa mereka melakukan itu? Ada tai lalatnya katanya di batangnya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena Yesus sudah menjadi pendamai atas dosa-dosa mereka. Dalilnya, ya, mari kita bersenggama sampai pagi. Suamiku lagi di dalam perjalanan jauh. Apalagi yang kurang dalam Kristen itu? Apa yang kurang? Oh, dikatakan begini, oh tidak, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus secara terkutuk di atas tiang salib, maka Yesus membatalkan semua hukum Torah dan apapun yang menjadi ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi, larangan bersinah nggak berlaku lagi. Mau sinah terus, silakan aja. Kan udah dijamin. Ada yang menjaminkan. Ada Yesus sebagai pendamai kalian. Paham itu ya? Lanjut. Oke, good. Thank you, Juma. Bang Admin, ini aku mau closing terakhir ini. Bisa minta 5 menit nggak masing-masing kami, Juma sama aku ya? Biar enak. Boleh. Oke. Nggak apa-apa ya, Bang Admin ya? Ini closing Siap. aja. Oke, good. Thank you. Mantap. Ini kita diskusi damai kok ya, nggak apa-apa. Nanti biar teman-teman yang nilai aja. Oke, makasih Bang Admin ya. Lanjut. Ya, Bang Admin yang bijaksana. Siap. Jadi gini, aku mau kasih tahu kisah nyata dulu ya. Aku mau cerita. Jadi gini, ada stafku ya. Stafku namanya Ngatini ya. Ini true story ya. Kalau aku berbohong ini biar Tuhan yang menghukumku. Ya. Ada Ngatini. Minta maaf sebelumnya, dia dari agama seberang. Ini fakta ya. Dia pakai kerudung juga. Dia udah bersuami. Ya. Di suatu waktu dia curhat. Dia kok sedih. Ya, aku tegur gitu loh. Kamu kenapa nggak semangat kerja hari ini? Habis itu dia mau curhat. Ya udah kita ke ruangan aja. Jadi saya panggil ke ruangan. Terus dia cerita. Ya Pak Ginca katanya, Pak Ginting. Ini maaf ya katanya. Ini sebenarnya masalah pribadi. Jadi ngefek ke kerjaan. Jadi saya kurang profesional. Oh nggak apa-apa. Karena memang aku orangnya suka mendengarkan. Ya, suka mendengarkan isi hati orang. Dia cerita begini, ya, Pak terus terang ya, ini aku agak galau hari ini. Ini closingnya mengarang bebas ini kok. Sabar dong. Ini closing terakhir dong, ya. Aku ada masalah di keluarga sebenarnya. Kenapa? Ya suamiku, dia ternyata ada Itu hubungan tidak lagi mewakili dengan. Muslim Sabar ya. dong. Iya sabar dong. Nanti kalian Kalau counter. cerita kayak begitu, stafku juga banyak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kau ceritakan cuma, nggak apa-apa. Nanti kau ceritakan. Oke. Nanti Lanjut. Kita berpikiran jernih lah ya. Bang Ica, Nanti kalian counter. Sebentar. Bang Zuma Nanti ini kalian ada counter. sebentar. Nanti kalian counter. Sebentar aku bilang sebentar, nggak usah nanti aku nggak betah. Iya. Gini, aku kasih tahu. Bang Zuma, Bang Ginca, ini adalah orang laki-laki. Terus kemudian dari tadi ngomong agama seberang hanya karena dia ceritain stafnya. Ketika seorang staf cerita kepada Bang Ginca, Bang Ginca sebagai seseorang Pak itu. Kemudian gini, Bang Ginca bingung untuk menceritakan. Bang Admin, ini gimana ya, Bang Admin? Kenapa dipotong? Ini padahal closing loh. Nanti aja Josel nanti setelah ini nggak apa-apa, biar enak. Tidak suka mendengar Bang saya, Admin. silakan keluar. Saya bilang ya di Bang sini. Admin. Bang Ginca ini kalau seorang laki-laki, dia apalagi staf membawa nama agama seberang. Saya kasih tahu, apapun alasannya itu bukan dari agamanya, termasuk mulut Anda yang kayak comberan itu bukan agama Anda. Tapi Iya betul. dari Anda. Iya Saya betul, nggak apa-apa. Pribadi Anda. Jangan pernah bilang itu dari agama seberang. Terus ada lagi nih, ada seseorang cerita sama Bang Ginca. That is all the script. That is all the script. Iya nggak apa-apa. Bentar, Ukti Josel, bentar. Sabarlah.
Sabar dulu Aku biar juga kita punya cerita diwakili. kok, cewek terhitung. Biar Oke, diwakili kita boleh. sama Gurunda Juma. Ya. Boleh Biarkan kita diwakili. lanjutkan closingnya Bro Ginting dulu, nanti baru kita bahas antara Mbak Josel dengan Bro Ginting ya. Sebentar. Di mute dulu aja Mbak Joselnya. Sebentar. Iya, biar kita percayakan ke Gurunda Juma ya untuk mewakili suara Josel, suara kita. Betul. Ya, Oke, jadi Bro gini. Ginting silahkan. Bisa lanjut ya, makasih ya. Iya, Makasih Bang lanjut. Admin yang bijaksana, bagus Ya. good ya, Arif ya. Biarkan Jadi kita diskusi kan enak. udah Jadi ada Gurunda Juma kan bahwa iya. memperlihatkan. Oke, lanjut. Betul, nanti Juma kan bisa closingnya juga Bro cerita Ginting. dengan kisah yang dia Iya. Ya, apa ya, makasih Bang Admin. Silakan bagus, sampai ya. habis. Ya. Oke, good. Jadi gini, perhatiin ya. Jadi aku sambung lagi ya. Kan memang faktanya memang dia beragama seberang, yang betul kok. Nggak ada hak kalian juga bilang dia nggak beragama seberang. Ya itu kan kebebasan manusia untuk memeluk agama ya. Jadi terserah kalian. Gini, dia curhat, dia bilang begini. Oh, dia ada wanita lain ternyata, dia bilang gitu. Loh, lantas aku kan ingat ini, selama ini aku debat sama teman-teman seberang, aku ingat ayatnya. Loh, kamu kenapa sedih? Aku bilang, bukankah itu kalian memang ibadah itu? Kok kamu sedih? Kan itu jalan kalian untuk surga juga. Itu kan pahala buat kamu. Kenapa kamu sedih? Iya, Pak. Memang itu, aku tahu, Pak. Itu ada ayatnya kok. Ada ajaran dari baginda kami kok mengenai itu, Pak. Cuman jujur ya, Pak, dia bilang. Dari hati aja yang paling dalam, dia bilang. Dari hati yang paling dalam, saya menolak sebenarnya, Pak. Saya menolak, saya nggak terima saya, dia bilang. Apa kekurangan saya? Ini yang menarik ini. Apa kekurangan saya sehingga dia bisa berhubungan sama wanita lain dan ingin menjadikan istri kedua, Pak? Apa kekurangan saya, Pak? Apakah Allah tahu, bisa kasih tahu saya kekurangan saya sehingga dia harus memiliki wanita lain, Pak? Is oke lah kalau saya tadi katanya nggak bisa menghasilkan anak segala macam, nggak, saya udah kasih kok, Pak. Saya kurang apa coba, Pak? Oh ya benar juga ya, aku bilang. Benar juga sih. Kalau begitu ya gimana menurut kamu, gimana rencana? Ya udah, kalau saya sih Pak, ya saya masih manusia, saya ini masih manusia normal Pak, saya nggak mau tersakiti hati saya. Kalau masalah nanti dosa segala macam, biarlah Allah saya yang berhubungan sama saya katanya, karena memang dosa di kami ini Pak pribadi lepas pribadi kok Pak, bukan ditentukan oleh masyarakat umum, enggak Pak. Aku siap bertanggung jawab juga Pak, dia bilang gitu. Ya, jadi memang kami juga perempuan punya hak juga kok Pak untuk meminta cerai walaupun suami nanti yang memutuskan. Oh bagus ya, agama ajaran kamu bagus kok. Nggak apa-apa. Kamu ikut aja hati nurani kamu. Ya, nanti kamu baca aja kembali ayat kamu. Coba renungin itu. Apakah posisi kamu memang benar-benar setara apa enggak dengan suami kamu? Faktanya memang kamu nggak setara kok. Ngatini, aku bilang namanya itu. Kalian memang dilahirkan untuk itu, kondisinya. Kalian harus menerima kok. Iya Pak. Cuman sebagai manusia normal Pak, aku nggak bisa terima kondisi itu sih Pak. Apapun katanya dia bilang, oh ya udahlah nggak apa-apa, kamu berdoa aja. Jadi gini, yang menarik begini ya teman-teman. Tadi aku bilang, cinta memang nggak ada, di kalian nggak ada kok. Aku kasih aplikasi masalah yang hubungan suami istri tadi nggak ada kok. Hanya lebih bagaimana kalian mengimplementasikan syahwat terselubung di dalam diri seorang pria, nggak kurang lebih dari itu kok. Ya, jadi ku bilang satu sama dia, sebelum kau pulang, begini, aku kasih satu nats buat kau ya, Ngatini. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, kita damai kok Pak. Iya, aku nggak memengaruhi kau. Nanti kamu baca ya, Ngatini, Matius 24 ayat 26. Apa katanya Pak? Sebentar, aku baca ya, aku bilang, gini katanya. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun kawan, hati-hati ya. Lihat, ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau ia ada di dalam bilik. Perhatian ya, ada dalam bilik. Secret chamber, kalau bahasa Inggrisnya. Secret chamber ada di mana? Kalian rimang-rimang ya, kalian pikirin. Janganlah kamu ke sana katanya. Janganlah kamu kepercaya. Ya, itu hati-hati. Ini maknanya dalam banget. Kalian renungin hari ini ya. Makasih teman-teman sama Juma, makasih ya. Thank you. Oke, thank you. Ya. Ini giliran saya. Ya, kalimat terakhir data yang saudara bawa di dalam kitab Anda itu jelas yang dimaksud di situ adalah Paulus. Paulus menulis surat mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara.
Dia bertemu di gurun, ketika dia ke Damsyik, dia mendengarkan suara itu lagi di gurun. Jadi waspada terhadap Paulus, karena dia menuliskan mengaku bimbingan Roh Kudus di dalam bilik penjara. Kemudian waspada kepada Paulus, karena dia ngarang-ngarang cerita, bertemu dengan Yesus ketika di padang gurun menuju ke Damsyik. Oke, jadi ketika Anda bercerita tentang kejadian-kejadian kayak begitu, saya ini pimpinan loh di kantor. Ya, saya area manajer Sulawesi Selatan dan Barat. Staf saya banyak. Dan tentu ada yang beragama seperti agama Anda. Tapi saya nggak tega cerita di sini karena mereka anak-anakku. Mereka stafku. Tapi mulai dari masalah dapurnya saya tahu semua. Apalagi masalah rumah tangganya. Ngerti saya. Tapi nggak patut karena mereka adalah anak-anak saya. Biarpun beda akidah, mereka adalah staf saya. Ya, ini live dan didengar oleh keluarga saya dan orang-orang sini. Jadi ketika saudara menceritakan hal itu, seakan-akan Anda ingin cuci botol gitu loh. Ya, padahal di kitab Anda bertaburan perintah bersundal, lalu kemudian dipraktek dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ke barat. Lihat ke barat. Gimana kehidupan orang di sana? Apa agama mereka? Mereka ngaku anak-anak Tuhan. Apa kitab mereka? Mereka mengaku kitabnya mereka Alkitab. Apa rumah ibadah mereka? Mereka mengaku rumah Tuhan. Coba, kurang apa lagi coba? Anak-anak Tuhan loh. Tapi apa kelakuan mereka? Itu yang perlu Anda sadari. Anda membawa surah Al-Baqarah adalah hal yang sangat-sangat sulit dalam kehidupan umat Islam untuk melakukan itu. Saya sudah menguraikan lebih dulu ya. Tinggal bagaimana kemudian Anda bisa memahami. Hosea 14 nomor 14, Anda nggak bisa menjawab. Hosea 1 nomor 2, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang pesundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Ini perintah. Kalau kamu tidak jalankan, berdosa kamu. Ya. Hosea 3 nomor 1, pergilah lagi cintailah perempuan-perempuan yang suka bersundal dan bersina. Perintah. Yesaya 23 nomor 18, laba dan upah sundalmu adalah suci bagi Tuhan. Data. Hakim-Hakim 19 nomor 24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga aku punya gundi orang itu. Baiklah aku bawa keduanya keluar dan perkosalah mereka. Perbuatlah mereka sesuai dengan apa yang engkau pandang baik. Ya, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Perintah itu. Aku punya anak perempuan masih perawan. Baiklah aku bawa keluar untukmu, perkosalah dia, dan berbuatlah seperti apa yang kamu suka. Hakim-Hakim 19 nomor 24. Jadi, kalau saya boleh mengatakan, kalau di umat Islam ya, anak-anak perempuannya ingin tamasya, apa yang dikatakan anak-anak ini? Mam, iya sayang. Ya, dia katakan, aku mau tamasya ya dengan kawan-kawanku. Di mana? Di wisata Rumah Hobbit Pelangi. Oh iya, anakku berapa hari? 3 hari, Mam. Jangan lupa bawa mukena ya, sayang. Jangan lupa bawa sejadahmu ya, sayang. Itu di Islam. Tapi kalau di agama seberang, ketika ditanya, Mama, aku dan kawan-kawanku mau pergi tamasya. Kapan? Besok. Oke, silakan. Tapi ingat, jangan lupa bawa kondom ya. Itu yang ada. Makanya kondom itu dipersiapkan oleh mereka yang agamanya dari seberang. Amsal 7 nomor 18 nomor 19. Marilah kita memuaskan nafsu seks birahi hingga pagi hari bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan. Jadi salah nggak ketika orang-orang ini melakukan hal yang kebinatangan kayak begitu? Salah nggak? Nggak salah. Karena ada resep penghapusnya. Karena Yesus adalah pendamai dosa kita. Di Indonesia, kenapa orang seberang itu masih kelihatan kayak berbudaya, kayak beretika? Kenapa? Karena muka, belakang, depan, samping, kiri, kanan, rumahnya dikelilingi oleh orang Islam. Sehingga mereka pura-pura kelihatan kayak beradab. Tapi kalau mereka kembali ke dalam kitab mereka, lihat ke barat. Begitulah mereka. I love you so much. Thank you.
Ya oke, thank you Juma ya sama admin ya. Makasih semua ya. Oke, thank you. Terima kasih. Salam damai selalu. Bang Ginca, jangan pergi dulu. Bang Ginca jangan pergi dulu tuh. Dikelirin sama sama Mbak Josel dulu tuh. Kelirin apa itu? Josel kenapa? Kenapa Bang Josel? Aku iya. Ginting, gue juga ada cerita nih, Ginting. Josel ini terlalu baperan. Gak enak. Gue juga ada cerita nih. Mau gue ceritain gak? Josel terlalu baperan, gak enak. Terlalu baperan Josel lah. Ginting, gue juga ada cerita loh. Dari tadi yang ngomongin perempuan dari belum mulai debat sampai selesai debat. Allah Akbar. Dekat bener. Josel jangan baperan lah. Bener. Karena apa? Ginting. Kayak gitu. Kalau parah Pak HRD. Jangan pernah. Ini betul. Josel. Bisa ingat ya. Ini curhatan orang loh. Ini di tempat umum loh. Mbak Josel, Mbak Josel sabar. Mbak Josel, Mbak Josel. Ini ada wanita lagi nih. Boleh nanya nggak sama Ginting? Sabar ya, Nggak boleh nanya. Aku mau pergi nih. Ya. Ginting ini memang semua ya. Salam damai. Nanti aku balik lagi ya. Nanti aku balik lagi ya. Ada kejadian ini pasangan memang Ginting ini mengabarkan Injil dengan menggibah karena kemarin mamanya digibahinya, abangnya digibahin dia, sekarang kawannya. Jadi kalau ada orang yang curhat sama dia hati-hati karena dia akan menggunakan cerita itu untuk menggibahi dan mengabarkan Injil. Kalau di dalam Islam nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Astaga. Rifa baperan gak enak. Bukan, Ginting udah 2 kali enak loh. Sama Juma tadi. Juma enak diskusinya kok. Gak baperan. Enggak, Mbak Josel, aku kasih tahu ya. Udah 2 kali, ini yang ketiga kali Ginting membuka aib orang lain. Pertama dia bilang sepupunya punya penyakit sipilis. Yang kedua bapaknya Astagfirullah. Dia bilang bapaknya atau mamanya itu ada sakit beser. Dia yang bilang bapak atau mamanya sakit beser. Kemudian aku kalah deh kalau sama cewek deh. Aku ngalah. Enggak, ini fakta Ginca. Kamu itu mengabarkan firman dengan menggunakan aib orang lain. Aku kalah sama cewek deh, gak berani aku. Sorry dulu. Nggak usah, jangan dipermalukan teman kita Kristen, jangan dipermalukan. Bukan, ini bukan permalukan Mbak Rahma, ini kenyataan yang dipublish di depan orang loh. Dia pertama dia mengatakan saudara sepupunya itu sakit sipilis. Rifa, aku mau beli ini rendangmu bisa nggak Rifa? Rendangmu berapa ya? Nanti aku bahas dulu nanti. Kemudian dia bilang aku mau makan ini Rifa. Aku beli rendangmu bisa nggak ya? Kau kawan, kau jadikan aib orang untuk mengabarkan firman Tuhan. Ngeri kali kawan. Rifa, rendangmu gimana? Aku mau ini dong. Gosen bisa nggak gosen? Jadi penyakit itu. Rifa, gosen dong. Boleh. Kirim ke Bantul ya, tempat Goldian ya, ke Bantul ya, ke Kecamatan Kasihan. Transfer dulu. Kirim ke kosannya Goldian di Kasihan ya. Oh juga di Bantul, Bang Ginting. Aku pernah lihat kau Goldian. Udah jadi penyakit. Kirim ini ya nanti. Kau juga di Bantul. Rifa nanti kirimnya ke Goldian ya rendangnya. Transfer lah, jangan banyak cerita Ginting. Iya di kosan aku udah tahu kok ini ya. Di Kasihan dia. Kemarin baru pindah dia pernah pindah sekali ya. Itulah Goldian. Jadi Ginting ini tipikal orang yang mengabarkan firman menggunakan aib orang lain. Jadi hati-hati kalian, jangan KRD. Kalian jangan curhat-curhat sama dia. Kalau sama Ginting. Oh iya, dia tuh suka mengabarkan aib orang. Ini suka ngomong. Dia itu sering diajar bapaknya. Aku aja belain dia ini ya. Aku bilang jangan. Aku nggak mau lawan cewek malas. Gini, Rifa nanti aku pesan rendangmu kirim ke Goldian ya. Dia juga aktivis itu. Mana? Transfer dulu. Bayar dulu. Awas ya, kau ngibul ke Roma Hidayat. Jangan ngibul kau Ginting ya. Iya, dia udah pindah kosan dia. Dia udah pindah kosan dia ya. Nanti aku kasih alamatnya. Ginting biar Unirifa biar saya yang transfer aja untuk Ginting khusus nanti saya transfer untuk ya. Bentar. Kasih alamat kamu Ginting, saya transfer ke Unirifa biar dikirim ke baru pindah kosan. Ya tahu lah, kita kan sebenarnya yang menarik kitab Bible itu apa? Sedekah istri. Ayat 31 ayat 10. Biarlah istriku, biarlah istriku, biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang lain meniduri dia. Aku mau ke olah kisah dulu Bang Tristan, mau makan babi dulu. Dari dulu bingung. Olah kisah seturan ya. Enggak kejawab itu gimana itu. Aku mau ke Babarsari dulu, mau makan babi ya. Nanti kita lanjut ya. Ke tetangga. Dulu janganlah pergi Ginting, kabarkan dulu, ceritakan dulu aib keluargamu cepat. Rifa, aku lapar mau makan babi dulu. Iya, mau ceritakan. Jadi kemana? Kita di hutan itu. Keluar.
Keluar aja, Pi, makan dulu sana, makan. Ayo. Ya, nanti aku lanjut ya. Nanti gini, aku kasih topik nanti, ada topik baru, nanti. Enggak, kau aja debat sama aku Ginting nanti. Perempuan Goldian, nanti aku bawa itu. Goldian, nanti aku bawa topik. Ada yang resen Ginca ya. Goldian. Minta 5 Nanti menit aku bawa lagi saya. sama aku nanti malam. Ada Ya, yang boleh. resen ini. Silakan Bu Sipanah ini. Goldian, ada topik nanti aku bawa. Judulnya Udah. bagaimana Udah, tahan dulu. memaknai makanan. Iya. Makanan dari kekristenan ke Islaman ya, gitu ya. Oke, nanti malam ya, nanti malam. Di MMC ini aja. Goldian, di MMC ya, Itu ada Goldian. yang raise hand. Tahan. Jam ini aja, Goldian, sekitar jam 9-an ya, Goldian ya. Ya, kau ini macam Siap. Ginca ini macam Topiknya tadi udah kau catat ya, Goldian, memaknai makanan. Ya Allah. Memaknai makanan sebagai anugerah dari Sipanah, Tuhan silakan dari dibuka sisi mute-nya. kekristenan dan keislaman ya, gitu ya. Ya. Kau catat ya. Lona itu, Oke, Mbak good. Lona. Silakan. Aku izin dulu ya, mau makan Tahan babi satu dulu. pertanyaan Ya. ini Ginca. Satu pertanyaan. Oh, ya, Ibu boleh. Rama diam dulu. Boleh. Silakan Bu Sipanah. Boleh. Anak Bu Mbak Dari siapa? Lona Lona atau itu, siapa? Mbak Lona. Lona Ana, sebentar Lona Ana. Ya, yang raise hand itu Bu Sipanah itu. Dari Boleh tadi Bu, Bunda Sivana dulu boleh, baru nanti Ya, Lona hanya boleh. 1 menit aja. Sipanah Oh, itu. Sipana boleh. Sipana boleh. Iya. Kita tuh sampai 3 ya. 3, Ya. 2. Pokoknya kali ini aku yang cewek aja ya, yang cewek aja. Ya. Yang cewek, 1. khususnya cewek. Ya, dia memang rada-rada gincu ya. Oke, silakan. Karena Bu Sipanah nggak bisa buka mute-nya. Silakan Lona Ana. Gampang. Siapa? Cewek-cewek aja dulu lah. Aku Yang lebih suka sama lompat-lompat. cewek-cewek. Mbak Sipanahnya mungkin lagi sibuk. Silakan. Ya, siapa? Iya. Lona juga nggak apa-apa. Izin ya. Halo Boleh, Bu Ginting. Ya. Panggil abang, Jujur. abang juga apa-apa. Panggil abang. Oh, iya, boleh. Komentel Dia kan. cemburu sih Goldian. Dia cemburu sih Goldian. Ginting. Yang lain ini Mbak Lona Ginting. kebanting suaranya loh. Silakan Mbak Lona. Iya, saya nggak bisa keras-keras nih di Aduh. sini. Gini, Ginting, jujur diskusi hari ini saya sangat kecewa karena Good. Anda narasinya lebih banyak framing, lebih banyak toxic masculinity yang Anda keluarkan. Bahkan Oke. ketika Anda mendefinisikan tentang poliandri aja itu definisi yang sangat-sangat salah. Jujur, Good. saya pikir Anda selama ini selalu merasa akademis gitu ya. Bahkan data yang Anda bawa aja salah gitu. Anda Ya. datang ke Medan ini tanpa membawa data yang benar. Nah, jadi saya mohon lain kali janganlah terlalu framing seperti itu. Mungkin itu akan lebih meningkatkan level Anda lah nantinya. Terima Biasa kasih. nih Bu Good. Lona. Aku tanggapin, Bang Tristan. Aku tanggapin. Masa Gini. kau ini udah jelas mau kondo ke sini. Bang Tristan, aku tanggapin dong. Aku Oh, ada ya hak udah, dong. ya udah. Ya, begini nih ya, Lona, begini. Perhatiin ya. Aku ini akademis. Ya, akademis begini. Pemaknaan poliandri dan poligami itu hanya sebatas surat kok. Perhatiin ya. Kenapa aku bilang begitu? Perhatiin. Pada saat seseorang cowok, bilanglah Bang Tristan, dia poligami. Sekarang aku tanya, Ya. apakah di saat yang bersamaan di jam 9.00 malam, Nanya sama aku dia ya. bisa, sabar, dia bisa berhubungan dengan istrinya lebih dari 1 orang? Kan enggak. Perhatiin ya, ini pemaknaan mendalam ini, perhatiin ya. Bang Tristan nggak akan bisa threesome di situ, enggak. Itu dilarang di agama kalian. Ya. Jadi pemaknaan poligami sebenarnya di situ. Makanya aku bilang sama dengan konsep kalau yang tadi itu diceraikan, artinya dia gonta-ganti itu. Ya. Kan nggak di saat yang bersamaan juga kan dia melakukan hubungan seksual itu. Jadi kalau Lona mau berpikir positif aja ya, pemaknaan poliandri bukan masalah sah enggaknya dia di saat di rentang waktu yang sama dia punya suami, bukan itu kalau aku. Tapi menikmati seksual intercourse-nya tidak di saat yang sama, tidak di jam 9. Perhatiin ya. Nah, itu Lona. Jadi kalau Lona mau menaikkan levelnya sedikit, terbuka aja ya, terbuka aja. Sekarang aku tanya sama Lona, bisa nggak di poligami seorang cowok tidur dengan istri-istrinya di saat yang sama di jam 9? Boleh nggak? Itu jawab aja dulu. Di Kristen bisa. Tahan. Yang ditanya Mbak Lona. Bentar Goldian. Sebentar. Gini Aku tanya loh. Lona dulu. Mencampurkan Coba dua istri brother, dalam satu gini selimut. aja. Gini, Bisa nggak? Di bawah selimut, ya betul. kita kan membawa data harus akademis ya. Bawa aja definisi poliandri ke sini yang akademis, yang sudah diterima secara universal. Jadi it's not your own opinion. Bring it on. Good, okay, Let's good. have a Good, nice, discussion with nice that. ya. Okay, I will send to you. I will send to you the meaning of polyandry, right? Okay, I will open to you. Coba share screen, Bang Tristan.